Bab 971, Tang San, beraninya kamu tergelincir. Xiao Wu mengangkat kepalanya dan menatap pria berambut biru dengan air mata di matanya. Pria berambut biru itu menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan lembut. Apakah kamu masih membuat pakaian untuk putramu? Apakah lebih besar, dia harus seukuran denganku. Saya sedikit lebih tinggi. Petik 2. Air mata terus jatuh dari wajah Xiao Wu. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap wajah Tang San. Akan sangat baik menemukan anakku. Aku dapat yakin kalau dia ada di sini. Kenapa kamu tidak khawatir? Yah, aku akan kembali dengan cepat. Baru-baru ini, aku harus beristirahat sebentar, sehingga kecepatan pengembalian bisa lebih cepat. Koordinat dipengaruhi oleh pesawat Wormhole, dan masih akan ada penyimpangan. Aku akan terus menyesuaikan diri, yang menghemat waktu. Petik 2. Yah, bagus, Xiao Wu mengangguk dengan cerdik. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan menoleh untuk melihat Xiao Wu. Jantung Xiao Wu menegang, wajahnya sedikit pucat. Ada apa? Tang San menatapnya dengan kaget. Sepertinya aku merasakannya. Xiao Wu memegang tangannya dengan erat dan menundukkan kepalanya, berkata, apa yang kamu rasakan? Kehidupan baru? Aku merasakan kehidupan baru, kata Tang San bersemangat. Bah, kamu ingin menjadi cantik. Wanita tua itu tidak hamil. Xiao Wu mengejang dan mendorongnya. Tidak, bukan kamu, kata Tang San cepat. Hah, Xiao Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya, Liu Mei mengangkat kepalanya, dan untuk sementara waktu, ruangan itu mengerikan dan kekuatan penindasan yang kuat bahkan Tang San, yang adalah Raja Dewa, terkejut. Siapa itu? Tang San, beraninya kamu tergelincir. Apa yang kamu inginkan? Tang San berkata dengan tangisan tawa, apa yang salah denganku? Apakah dalam kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya, aku hanya akan mencintaimu sendiri, dan aku hanya akan mencintaimu sendiri. Kehidupan baru yang aku bicarakan bukanlah kami di sini bersama sang putra. Kami tampaknya memiliki cucu-cucu. Kami masih lemah, tetapi dengan nafas sang putra, saya tidak akan merasa salah. Sepertinya menyentuh kesadaran saya, kita seharusnya memiliki cucu itu saja. Ulin, anak ini, ya, hahaha, aku akan menjadi kakek. Petik 2, Xiao Wu juga tercengang, dan pembunuhan itu tiba-tiba jatuh, punya cucu. Punya cucu, ini benar-benar hebat. Hahaha, hari ini benar-benar hari yang baik. Aku akan kembali dengan cepat dan berjuang lebih awal untuk bertemu bayi cucu kita. Hahaha, Xiao Wu memutar matanya. Kamu bilang kamu melihat anakmu tadi. Pada titik ini, dia sedikit batuk dan menutup mulutnya dengan tangan kanannya, sepertinya sedang tertawa. Tetapi Tang San tidak menyadari bahwa di telapak tangannya, ada sentuhan Yin Hong. Tang San tersenyum, mengapa kamu menginginkan seorang putra ketika kamu memiliki seorang cucu? Tugasnya telah selesai. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, seorang wanita dengan rambut panjang berwarna biru muda datang dan melihatnya. Dia terkejut dan berkata, ayah, saya mengatakan mengapa Yu Hao tiba-tiba melarikan diri. Ternyata Anda dipanggil untuk mengambil giliran kerja, bersikaplah malas, Petik 2, Tang San berkata dengan marah, ini benar-benar seorang gadis besar yang tidak tinggal di sini, dan suaminya melupakan ayahnya. Omong-omong, Anda bekerja keras dan memberi saya cucu sesegera mungkin. Setelah itu, ia mengambil langkah besar. Tang Wutong menyaksikan Tang San pergi dengan terkejut, menoleh dan berkata kepada Xiao Wu, Bu, ada apa dengan ayah? Bagaimana kamu tiba-tiba mendesakku untuk punya bayi? Xiao Wu tersenyum, dia jengkel. Kakakmu punya berita. Sambil berbicara dengan putrinya, dia diam-diam meletakkan tangannya menutupi mulut di belakangnya, lingkaran cahaya samar. Berkedip, sentuhan Yin Hong menghilang. Ribuan orang merujuk. Sederhanakan kerumitannya. Lan Xuanyu menggumamkan kalimat yang sama. Di depannya, Tang San, memegang Trident of Poseidon, melangkah keluar dalam satu langkah, dan Trident langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan lampu dan bayangan bertepatan di udara, dan akhirnya menjadi tubuh. Dan seluruh ruang menkompresi dan bergetar dalam proses dari dispersi ke fusi. Ini bukan lagi keterampilan yang sederhana, tetapi persepsi dan kontrol ruang. Trisula menikam keluar, memberi orang perasaan tidak ada yang bisa lepas. Lan Xuanyu sudah merilis Heavenly Saint Visur Abyss pada saat ini,
mempelajari penampilan Tang San, dan menusuk. Cahaya dan bayangan sepertinya memiliki perasaan komunikasi dengannya. Ketika dia menikam surgawi Sein visur abis di tangannya, cahaya dan bayangan sudah terbang di belakangnya, tumpang tindih dengan tubuhnya, dan kekuatan darah di dalam tubuh mengalir secara alami, jiwa injeksi paksa, dikeluarkan secara spontan. Lintasan gerakan kekuatan jiwa, dan bahkan penyesuaian kekuatan spiritual, muncul dengan jelas dalam ingatan Lan Xuanyu. Heavenly Sein Fissures menyembur keluar, dan pusaran darahnya sendiri tampaknya menjadi sumber kekuatannya, tetapi kekuatan spiritual itu membuatnya merasa bahwa dia benar-benar dipersatukan dengan Fissures Surgawi Sein. Sebelumnya, ketika dia menggunakan Celestial Fissure, dia sepenuhnya bergantung pada karakteristik Fissure Celestial yang mengabaikan pertahanan. Selama dia mengenai lawannya, dia akan dapat memukulnya dengan keras. Dengan peningkatan kekuatannya, itu hanya penggunaan sederhana, yang tidak bisa lagi mengimbangi kemampuannya. Qianfu mengacu pada formula ini tepat. Hanya satu kali, seluruh proses operasi telah terukir dalam ingatan Lan Xuanyu, dan Dewa Laut Tang San menghilang. Lan Xuanyu melihat sekeliling dan tidak bisa menemukan kakeknya. Kemudian dia melihat ke Fissure Sein Surgawi. Dia menutup matanya, merenungkan bagaimana perasaannya ketika dia menusuk tombak itu. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba membuka matanya, melangkah keluar, dan menusuk dengan tombak. Cahaya dan bayangan muncul, dan mereka menjadi satu dalam sekejap. Bentuk umumnya benar, tetapi dibandingkan dengan perasaan ketika Dewa Laut Tang San menusuk, itu masih jauh. Namun, Lan Xuanyu tidak kecewa sama sekali, peningkatan keterampilannya membutuhkan budidaya terus-menerus. Tidak peduli seberapa tinggi si cerdas, tidak ada sublimasi tanpa kerja keras. Di ruang virtual ini, dia menusuk Celestial Fissure abis berulang-ulang, merasakan misteri pukulan itu lagi dan lagi. Perlahan-lahan, pusaran darahnya bergabung dengan gelombang unsur. Setiap kali keluar, tampaknya memiliki persepsi yang berbeda. Seperti meditasi, tanpa disadari, ia telah diintegrasikan ke dalam proses latihan yang berkelanjutan. Latihan kultivasi Lan Xuanyu telah membuat lompatan besar sejak ia menembus 5 cincin, dan 500.000 tahun cincin jiwa telah sangat membantunya. Yang tidak ia miliki sebenarnya adalah proses integrasi. Bukannya dia tidak cukup dalam kontrol elemen, tetapi perpaduan dua kemampuan yang berbeda dari rumput emas biru perak dan rumput perak biru perak. Ini adalah masalah yang belum pernah dihadapi Tang Wulin dan Gu Yuena sebelumnya. Lan Xuanyu harus menghadapinya. Raja Naga Emas ditambah Raja Naga Perak tidak sama dengan Dewa Naga, tetapi integrasi sempurna Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak adalah Dewa Naga. Proses fusi ini bukan hanya perpaduan terus-menerus dari pusaran darah di tubuhnya, tetapi juga di dunia spiritual. Harus ada rasa integrasi dalam semua penggunaan kekuatan sendiri. Transformasi naga dan dewa hanyalah keadaan perpaduan yang disimulasikan, dan perpaduan sejati masih bergantung pada dirinya sendiri. Integrasi, promosi, dan terobosan. Inilah yang paling harus dia lakukan sekarang. Qianfu menunjukkan bahwa dalam situasi ini dia diberi kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, ia akan memiliki perasaan yang indah bahwa perasaan Tiansheng Fissure berbeda setiap kali ia menusuk tangannya. Dalam persepsi ini, ia dapat dengan jelas merasakan promosinya. Kemampuan yang berbeda dari Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak juga selalu tumpang tindih. Inilah sebabnya mengapa Tang Wulin tidak terus mengajarinya tentang kemampuan Raja Naga Emas, seperti 9 gaya Naga Emas Naga Wu lain. Karena itu hanya untuk Raja Naga Emas. Tapi apa yang disebut Qianfu berbeda, ini diajarkan kepada Tang Wulin oleh Dewa Laut Tang San, dan berasal dari keterampilan perang Raja Dewa. Keterampilan tempur paling murni. Gunakan keterampilan tempur untuk memobilisasi kemampuan Anda sendiri, dan rasakan misteri integrasi dalam proses melakukan keterampilan pertempuran. Lan Xuanyu sudah memulai kesempatan ini, baginya, ini adalah lompatan nyata. Lompatan kekuatan tempur. Minggu berikutnya, Lan Xuanyu ditutup. Dia benar-benar tenggelam dalam praktik yang dirujuk oleh Qianfu. Bab 972 Penghargaan. Selama persidangan darah, dia menyadari masalahnya, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan solusi untuk masalah dengan begitu cepat. Sekarang setelah menemukannya, tentu saja ia harus bekerja keras dan bekerja keras. Mundurnya terus sampai kedatangan pemberitahuan perguruan tinggi. Kelas eksperimen Star Wars akan memulai, menargetkan, Stasiun Armada ke-7 Federal. Pusat Aerospace Kota Shrek, 33 Tianyi dikumpulkan, dan pada saat ini,
mereka berdiri dalam barisan, berdiri dengan rapi di ruang tunggu. Di depan mereka, ada kerumunan. Dalam hal Shrek Chollege, Wang Tianyu secara pribadi muncul, dan Tang Men, Tang Miao. Pasukan datang dengan sebagian besar orang, Laksamana Yu Muchen, dewa perang pertama di kuil perang, datang sendiri. Di belakangnya, para prajurit juga berdiri dalam barisan, masing-masing memegang nampan di tangannya. Pada saat ini, 33 orang Lan Xuanyu telah mengganti seragam Universitas Shrek, dan menggantinya dengan seragam militer biru tua. Ini adalah seragam militer armada federal. Ketika mereka akan pergi, upacara itu harus diterima. Laksamana Yu Muchen secara pribadi memberi mereka pangkat militer. Jiayu, maju ke depan untuk gelar penghargaan. Jiayu, yang mengenakan seragam militer dan melangkah maju, mendatangi Jenderal Yu Muchen. Yu Muchen melakukan penghormatan militer dengan serius, dan Jiayu bergegas kembali ke penghormatan militer Israel. Wajahnya tampak pucat. Setelah menggunakan pengorbanan darah dan darah roh-roh jahat laut hari itu, ia tidur selama 3 hari sebelum bangun. Ini masih banyak hal baik yang digunakan oleh sekolah kehidupan, ditambah dengan pengkondisian guru jiwa dari Departemen Penyembuhan yang hati-hati. Jika tidak, itu kemungkinan akan menyebabkan trauma permanen pada tubuh dan rohnya. Tapi Jiayu sama sekali tidak menyesalinya. Dia merasakan kekuatan roh berdarah dan sengit secara pribadi, memberinya pemahaman baru tentang roh bela dirinya dan menemukan caranya sendiri. Arah perkembangan masa depan sudah mulai berubah. Dia sangat jelas bahwa, dengan bakatnya sendiri, jika dia ingin mengikuti kecepatan rekannya, dia harus melakukan hal-hal yang orang biasa tidak berani melakukannya. Adalah perlu untuk menjadi gila untuk menerobos terus-menerus. Seperti kata pepatah, tidak ada kegilaan yang akan bertahan. Oleh karena itu, mata Jiayu jauh lebih dalam dari sebelumnya, dan bahkan matanya sedikit merah, dan ada difusi pembunuh yang tak terlihat di sekujur tubuhnya. Ketika Yu Muchen memberinya gelar, dia bahkan merasa seperti berhadapan dengan seorang veteran dalam pertempuran. 2 batang dan 2 bintang, pangkat Letnan Kolonel. Ini adalah peringkat dari akumulasi poin untuk misi Skyfighter. Letnan Kolonel 18 tahun, di ketentaraan, hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang sangat berbakat. Ini juga merupakan hadiah bagi pejuang langit untuk kelahiran dan kematian federasi. Bukan hanya dia, 33 Tianyi menyelesaikan tugas tim, sehingga poin Skyfighter semua orang hampir sama. Pena seragam militer biru tua sangat dalam dan dalam. Gaya militer tercetak pada orang-orang muda di bawah seragam ini. Dan pada saat bahu mereka dilengkapi dengan barisan militer, Venus yang bersinar membuat mereka sedikit lebih keras. Mulai saat ini, mereka adalah prajurit sejati. Penghargaan diselesaikan satu persatu, dan seorang letnan kolonel baru muncul. Lan Xuanyu, maju untuk memberikan gelar. Yang terakhir, akhirnya itu adalah Lan Xuanyu, pemimpin pasukan. Lan Xuanyu melangkah maju dan memberi hormat militer kepada Yu Muchen. Yu Muchen akhirnya tersenyum pada wajahnya yang serius dan kembali kepadanya dengan hormat militer. Lan Xuanyu, Anda telah mencapai hasil yang sangat baik dalam perjalanan misi Do Tianbu. Memimpin tim, menyelesaikan banyak tugas sulit. Dipastikan bahwa misi khusus Anda yang diselesaikan di Long Yuansing bertekad telah memberikan kontribusi besar kepada federasi. Sebagai pemimpin dan bahkan orang yang paling menderita setelahnya, Federasi telah memutuskan untuk memberikan Anda penghargaan khusus. Mengingat Anda berasal dari Shrek Chollege, medali itu tidak terlalu penting bagi Anda, dan medali pahlawan federal diubah menjadi pangkat dan diberikan kepada Anda. Petik 2. Ngomong-ngomong, dia berhenti sejenak, membuka kain merah di atas nampan di tangan para prajurit di sebelahnya, dan mengambil 2 pangkat militer. Beri kamu pangkat jenderal besar. Pidato itu mengejutkan penonton. Jika bukan karena peristiwa serius ini, akan ada keributan. Bahkan Tang Miao dan Wang Tianyu terkejut. Mayor Jenderal, tidak salah. Ini adalah pangkat seorang jenderal. Harus diketahui bahwa persyaratan untuk kenaikan pangkat di tentara federal modern sangat ketat. Situasi Do Tianbu adalah yang paling istimewa, karena setiap misi Skyfighter kemungkinan akan mengancam nyawa, dan memang itu memberikan kontribusi besar kepada federasi. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan tugas, poin Skyfighter dapat ditukar dengan kekuatan militer. Namun meski begitu, bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang jenderal, setidaknya hanya mungkin jika petarung tingkat 5 atau bahkan ke-6. Poin Skyfighter milik Lan Xuanyu sama dengan poin dari teman-temannya,
tetapi Federasi secara langsung menggunakan alasan medali pahlawan Federasi dan memberinya pangkat Mayor Jenderal. Apa arti Mayor Jenderal? Komandan kapal perang adalah pangkat jenderal utama. Dari perwira tingkat sekolah hingga perwira tingkat umum, langkah ini seringkali tidak mungkin dilampaui oleh banyak perwira seumur hidup. Tanpa kontribusi luar biasa, sangat mustahil untuk naik ke jenderal besar. Sama seperti mantan komandan Long Yuansing, ia telah dipromosikan ke pangkat letnan jenderal. Kali ini, karena keranjang besar Long Yuanjing, ia langsung diturunkan ke jenderal besar. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah militer dan suap paling langsung dari pemerintah federal ke Lan Xuanyu. Jenderal 18 tahun tidak pernah terdengar. Bahkan bahasa Golden Dragon Moon Tang Wulin bukanlah seorang jenderal pada usia 18 tahun. Lan Xuanyu juga terkejut, apa yang ingin dia tanyakan, tetapi Jenderal Yu Muchen sudah mengenakan pangkat Mayor Jenderal untuknya. Pangkat Mayor Jenderal tidak ada lagi. Di setiap bahu, ada bintang emas. 3 cm dari bintang, ada juga pola melengkung dibentuk oleh serangkaian cabang dan daun. Pada saat yang sama, level Skyfighter-mu telah ditingkatkan ke level ke-6. Semua poin diatur ulang ke 0, kata Yu Muchen sambil tersenyum. Terima kasih, Jenderal, Lan Xuanyu memberi hormat lagi. Tak berdaya pada saat yang sama, Lan Xuanyu secara alami memahami mengapa ini terjadi, bukan hanya karena bakatnya sendiri dan pentingnya Srekchol Lege. Benar-benar tidak terpisahkan dari orang tuanya. Belum lagi kontribusi Tang Wulin sebelumnya ke Federasi, ia sekarang satu-satunya negara adik kuasa di seluruh Federasi, yang telah sangat mengubah sikap Federasi terhadap Lan Xuanyu. Tang Wulin sekarang tertutup di Akademi Shrek, tetapi Lan Xuanyu ingin masuk militer. Pemerintah federal tidak akan menyerah begitu saja. Apakah itu perguruan tinggi, tangmen, militer, atau federasi, sikap terhadap Lan Xuanyu dapat dikatakan didukung penuh. Untuk sementara, Lan Xuanyu benar-benar tidak terbiasa. Tentu saja, mengenai situasinya, hanya senior-senior di federasi yang tahu. Inilah rahasia terpenting federasi. Lan Xuanyu kembali ke tahta, dan jenderal bintangnya sedikit lebih mencolok dibandingkan dengan pangkat letnan kolonel dari teman-temannya. Intinya, dia terlalu muda. Lan Xuanyu sendiri sedikit tidak berdaya. Pada usianya sendiri, ia menduduki pangkat jenderal utama. Setelah armada ke-7, diperkirakan ia harus dituduh. Namun, karena ini sudah terjadi, biarlah. Ketika saya menjadi seorang jenderal, perasaan ini tampak sangat baik. Mimpinya sejak kecil adalah menjadi komandan kapal perang. Sekarang tampaknya pangkatnya sudah hampir cukup. Siap naik ke kapal. Seorang perwira jenderal besar berteriak dengan keras. Pada saat berikutnya, sudah ada tentara yang membuka jalan, memimpin Lan Xuanyu 33 orang untuk naik kapal transportasi dari armada ke-7. Pada saat ini, 33 hari talenta Yizong dianggap santai, semua orang memiliki perasaan aneh ketika mereka melihat pangkat di pundak mereka. Namun, beberapa orang yang berada di belakang mata Lan Xuanyu jatuh pada bintang di bahu Lan Xuanyu, secara mengejutkan. Bab 972 Penghargaan. Halo Jenderal Biru. Tawa pelan terdengar. Lan Xuanyu melihat ke belakang dan melihat bahwa Bai Xiuxiu mengikutinya sambil tersenyum. Selamat tinggal, Jenderal Lan. Bai Xiuxiu melambai padanya, dan Lan Xuanyu tiba-tiba memiliki beberapa gigi yang menggelitik untuk menangkap tangannya. Tetapi begitu banyak tentara di sekeliling memandangnya, dia baru saja dianugerahi pangkat jenderal besar, dan dia masih menanggungnya. Semua orang naik kapal angkut besar, dan Jenderal Yu Muchen, Wang Tianyu, Tang Miao dan lainnya secara pribadi mengirim mereka ke pintu masuk kapal perang, yang berhenti. Pintu kabin kapal perang ditutup untuk waktu yang singkat, kapal transportasi perlahan-lahan lepas landas, tiba-tiba berakselerasi di bawah pengawalan 2 kapal serang berbintang, dan langsung menuju ke angkasa. Melihat kapal transportasi menghilang ke langit, Yu Muchen tidak bisa menahan senyum, langit yang luas terbuka untuk mereka. Saya harap mereka dapat menemukan arah mereka sendiri di tentara. Wang Tianyu berkata dengan lemah, bahkan jika elang membentangkan sayapnya dan terbang, akan selalu ada hari untuk kembali ke sarang. Yu Muchen memandangnya sambil tersenyum, dan berkata, maka itu tergantung pada pilihan individu. Saya tidak tahu mengapa, melihat ekspresi Yu Muchen, Wang Tianyu tiba-tiba merasa agak buruk. Dia tiba-tiba merasa bahwa Akademi setuju bahwa kelas eksperimen Star Wars akan pergi ke militer untuk mengalami masalah ini, yang tampaknya agak dapat diperdebatkan. Menurut konsultasi dengan militer,
waktu pelatihan ini adalah 1 tahun. Setelah 1 tahun, mereka akan kembali ke kampus untuk belajar. Tang Miao menyentuh Wang Tianyu dengan lembut, dan Wang Tianyu menoleh untuk memandangnya. Ekspresi Tang Miao sedikit aneh, bibirnya berdengung, dan dia membisikkan sesuatu. Wajah Wang Tianyu yang agak suram tiba-tiba membaik, dan itu sedikit lebih aneh. Dia mengangguk lembut ke Tang Miao. Meskipun basis kultivasi Yu Muchen lebih tinggi dari mereka, itu masih merupakan hal yang sangat sulit untuk jenis orang kuat tingkat dewa ini untuk menguping. Aku tidak tahu mengapa, dia juga memiliki firasat buruk. Rencana militer untuk Lan Xuanyu sangat sederhana, dengan kata lain, fokus pada pelatihan. Informasi tentang semua aspek Lan Xuanyu telah dirangkum di federasi dan militer. Terutama impian Lan Xuanyu sejak kecil, sekarang militer juga sangat jelas. Tata letak militer tidak bisa lebih sederhana. Apakah Lan Xuanyu ingin menjadi komandan kapal perang? Berikan dia, ciptakan peluang baginya untuk membuatnya tetap dipromosikan, sehingga menjadikannya seorang komandan kapal perang dalam waktu singkat. Karena itu, ia diikat, sehingga ia tidak dapat melakukannya tanpa jubah dan pasukannya. Status Tang Wulin terlalu penting di federasi. Kembalinya dia, apakah itu Shrek Cholege atau Tang Men, sangat penting. Dia dulunya adalah pemimpin generasi itu. Simbol spiritual itu sendiri sangat penting bagi dua kekuatan utama. Terlebih lagi, kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat dewa super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat sulit untuk menyelimuti Tang Wulin secara langsung, hampir mustahil. Tapi Lan Xuanyu bisa, dia masih muda dan dalam fase ke atas. Selain itu, dengan orang tua seperti Golden Dragon Moon Lengwei Tang Wulin dan Silver Dragon dan Lin Guyuena, bisakah bakat anak ini menjadi miskin? Sebelum tidak mengakui orang tua mereka, mereka semua mendapat perhatian besar di Shrek Cholege. Karena itu, setelah analisis yang komprehensif, federasi akhirnya memberikan instruksi, dengan cara apapun, untuk disatukan. Adapun apa yang dikatakan Tang Miao kepada Wang Tianyu, juga sangat sederhana. Lan Xuanyu, itu tidak berarti seorang anak dalam arah normal. Kebiasaan bertarung dengan pedang dan perang miring, ditambah dengan keberanian daripada orang lain, yang paling penting adalah bahwa ia memiliki hal-hal baik di tangannya. Murka Tuhan ada di tangan anak ini, bukan? Di tentara, probabilitas bahwa dia menusuk Luo Zi jauh lebih besar daripada kemungkinan tidak menusuk Luo Zi. Jadi jangan terlalu khawatir. Selama 1 tahun, mari kita lihat apa yang dapat dilakukan anak ini di ketentaraan. Secara khusus, Armada ke-7 adalah salah satu armada federal yang menjaga Galaksi Longma, Lan Xuanyu, dan Galaksi Longma. Tang Miao merasakan untuk pertama kalinya bahwa kemarahan terhadap 3 dewa Lan Xuanyu sedikit kurang. Wang Tianyu mendengar ini, dan langsung ingat apa yang telah dilakukan Lan Xuanyu ketika mereka pergi ke surga. Bahkan kapal perang Tang Men dirampok, dan dia hampir tidak membuat marah Deng Bo. Mereka juga menggunakan rudal antimateri dan meledakkan kapal perang bajak laut. Berapa umur mereka? Kelompok anak berusia 18 tahun ini adalah usia di mana anak sapi yang baru lahir tidak takut terhadap harimau. Lepaskan, tidak ada bedanya dengan awal macan. Selain itu, Wang Tianyu juga mengingat kembali situasi tes darah. Kelas ini tampaknya memiliki beberapa normal. Pisau darah Hongming Iblis Zeng, dan roh-roh jahat yang berdarah. Itu sakit kepala untuk memikirkannya. Lalu biarkan militer sakit kepala dulu. Oleh karena itu, kedua belah pihak memiliki pemikiran mereka sendiri, menyaksikan kapal pengangkut menghilang ke langit. Kapal transportasi. Pada saat ini, tidak ada kakak laki-laki, dan semua orang di kelas eksperimen Star Wars segera menjadi aktif. Kapal transportasi militer masih sangat nyaman. Jangan berpikir bahwa kapal perang militer akan memberikan kenyamanan. Sebaliknya, karena para prajurit harus hidup di alam semesta untuk waktu yang lama, Federasi memiliki tim penelitian khusus dalam kenyamanan kapal perang, hanya untuk memastikan bahwa para prajurit dapat beristirahat dengan baik di kapal perang dan mempertahankan efektivitas tempur mereka. Ada juga tempat tinggal yang kaya di kapal perang besar. Kali ini hanya ada beberapa perwira yang bertanggung jawab atas armada ke-7 di kapal pengangkut, pangkat tertinggi adalah Jenderal Utama. Dari pangkat militer, itu sama dengan Lan Xuanyu. Jadi, setelah kapal angkut berangkat, orang banyak segera menjadi aktif. Hasil akhir dari tes darah adalah tidak ada yang dihilangkan. Berikutnya adalah tahun karir militer, pengalaman Star Wars.
Tanpa disiplin perguruan tinggi dan konfirmasi menyeluruh memasuki halaman dalam, suasana hati setiap orang sedikit melayang. Jenderal, dapatkah Anda memberitahu kami tentang situasi galaksi Longma? Lan Xuanyu mendatangi sang jenderal besar sambil tersenyum. Jenderal utama memandang bocah berusia 18 tahun di depannya dengan pangkat militer yang sama, dan hatinya agak canggung. Nama saya Warsong, Wakil Kepala Staf Armada ke-7. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang galaksi Longma. Ini adalah federasi rahasia. Mayor Jenderal Lan Xuanyu, tolong ikat bawahanmu. Petik 2. Lan Xuanyu tertegun sesaat. Jenderal utama Warsong tampaknya memiliki sikap buruk terhadap dirinya sendiri. Mereka bukan bawahanku, mereka teman sekelasku. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata dengan ringan. Warsong sedikit mengernyit, berkata, itu dulu, sekarang kamu bergabung dengan tentara, dan hanya ada bawahan di ketentaraan. Yang paling penting adalah mematuhi perintah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus berurusan dengan hukum militer. Orang-orang muda benar-benar agak berisik, ini bukan sesuatu yang akan terjadi di tentara. Oke, paham? Lan Xuanyu mengangguk. Mendapatkan kembali kursinya, dia tidak bermaksud menahan pasangannya sama sekali. Dari awal ujian kelulusan, semua orang berada di bawah tekanan luar biasa, dan akhirnya selesai, bisa santai, dan emosi harus selalu dilepaskan. Terlebih lagi, ini hanya di kapal pengangkut, belum tiba di tentara. Melihat Lan Xuanyu tidak menanggapi, Warsong ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mengingat nasihat Yu Muchen, dia masih menahan diri. Aku berjalan ke kamar kecil sendirian dan tidak melihat apapun. Jiayu, kamu bisa. Saya mendengar bahwa kemampuan pengorbanan Anda ditakuti bahkan oleh para guru. Itu adalah yang pertama yang lulus tes darah. Kapan itu menjadi begitu kuat? Qianlei sekarang bergabung dengan Jiayu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiayu dengan malu-malu berkata, saya punya ide ini sebelumnya. Kemampuan saya terlalu terbatas oleh lingkungan. Ketika tidak ada air, efektivitas tempur akan turun sangat banyak. Pada saat itu, saya berpikir, bagaimana saya bisa selalu ada di sekitar saya bagaimana dengan air. Saya berpikir tentang darah. Kemudian saya secara bertahap mengembangkan roh jahat lautan yang berdarah. Petik 2. Qianlei menggaruk kepalanya dan berkata, apakah itu hanya darahmu sendiri? Bisakah darah orang lain bekerja? Jiayu membeku sebentar, seharusnya juga bekerja. Namun, darahku sendiri dan roh bela diriku akan lebih baik. Bab 974 tiba di armada ke-7. Qianlei berkata, saya akan bertanggung jawab untuk pendarahan musuh selama pertempuran setelah itu, Anda mencobanya. Lakukan beberapa percobaan lagi, mungkin Anda akan menemukan jalan. Mata Jiayu menyala dan mengangguk, berkata, pertimbangkan. Aku menemukan bahwa makhluk laut yang aku panggil sangat sensitif terhadap darah dan dapat sangat meningkatkan keganasan mereka. Jika aku meledak sendiri, efek amplifikasi darah adalah yang terbaik karena semua kekuatan saya sendiri dimasukkan ke dalamnya. Jika darah orang lain energik, itu harus bekerja juga. Petik 2. Saya pikir Anda dapat menggunakan darah Anda sebagai panduan. Ini juga akan bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Li Han? Bisakah kemampuan pasang surut Li Han mengumpulkan darah? Liu Feng juga datang dan memberi Jiayu ide. Li Han Dao, secara teoritis, semua cairan dapat dikontrol ke dalam pasang surut. Darah juga cair dan harus bekerja. Jika darah meningkat begitu banyak bagi makhluk jiwa laut, saya pikir itu bisa dicoba. Li Bin, bulan terang Anda bertindak atas darah selanjutnya, dapatkah daya meningkat? Petik 2. Li Bin tersenyum pahit, saya tidak tahu. Namun, teknologi fusi seni bela diri kami adalah bulan yang cerah di laut. Apakah Anda berencana untuk menjadi bulan darah yang naik di laut? Bagaimana dengan suasana hatinya? Li Han memutar matanya, suasana hati apa yang kita inginkan di depan kekuatan? Mari kita pikirkan, mungkin kita bisa mengubah bulan terang laut menjadi versi gabungan dari gelombang roh jahat laut yang berdarah. Kekuatannya pasti akan meningkat, kau labu bisu diam-diam memberi kami petunjuk. Denganmu, petik 2, aku tidak melakukan apa-apa, kata Jiayu malu-malu. Hanya dengan melihat seperti apa dia sekarang, siapa yang bisa membayangkan bahwa ini adalah pengorbanan yang merusak diri sendiri baru-baru ini bahwa dia melakukan keterampilan jiwanya yang putus asa. Lan Xuanyu meraih Bai Xiu-Xiu yang ingin melarikan diri sekarang, tetapi Bai Xiu-Xiu, yang sedang menggaruk senyumnya di bawah lengannya, tidak bisa. Maafkan aku salah.
Apa yang kamu lakukan barusan? Hah, sampai jumpa, kemana kamu ingin pergi? Sudah kubilang, kamu tidak bisa lari dalam hidup ini. Lan Mengkin, dengan tangan memeluknya di depannya, memutar matanya, aku tidak tahan dengan kalian berdua, itu jahat. Qian Lei, kau sekarat untukku. Untuk sementara waktu, kapal pengangkut dipenuhi dengan tawa dan tawa, kondisi hubungan ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk sayap ke-33. Sejak mereka masuk ke Shrek Cholege, mereka tidak pernah sesantai ini. Galaksi Longma sangat jauh dari bintang induknya, dan kapal pengangkut perlu terbang selama 21 hari dan melompati 3 lubang cacing untuk mencapainya. Setelah relaksasi awal, setelah keadaan pikiran semua orang menjadi tenang, mereka bermeditasi secara terpisah untuk menghabiskan waktu yang lama. Lan Xuanyu memanggil pistol naga emasnya, terbenam dalam ruang spiritual, dan terus berlatih petunjuknya. Setelah latihan terus-menerus akhir-akhir ini, ia secara bertahap menemukan beberapa perasaan. Tampilan kemenangan oleh Poseidon Tang Sanshi sangat kuat dan kuat. Tapi situasi Lan Xuanyu berbeda, dia memiliki banyak kemampuan, setiap cincin jiwa berusia 100.000 tahun. Karena itu, secara bertahap dia merasa bahwa fitur terbesar dari tampilan adalah perubahan. Perubahan atribut, perubahan seketika, perubahan dalam kombinasi elemen, ditambah kekuatan Raja Naga Emas. Hal yang sama, tampaknya setiap tusukan memiliki perasaan yang berbeda, membimbing kekuatan yang berbeda, dan memiliki efek yang berbeda. Karena ada terlalu banyak perubahan, dia perlu lebih banyak waktu untuk mewujudkan semua perubahan. Butuh waktu lama untuk berkultivasi, tetapi ia tampaknya secara bertahap menemukan arahannya sendiri. Naga emas adalah tulang, naga perak adalah kulit. Saling melengkapi, saling terkait. Dalam perjalanan budidaya mereka masing-masing bahwa waktu 21 hari akhirnya akan dihabiskan. Jauh dari sana, sekelompok besar kapal perang muncul di luar jendela kapal. Suara cepat di dalam kapal pengangkut juga berbunyi, armada akan kembali. Semua personil sudah siap, pengingat itu terdengar berulang kali, dan Lan Xuanyu juga mengakhiri latihannya dan membuka matanya lagi. Mayor Jenderal Warsong tidak tahu kapan dia kembali, dan ketika dia melihat matanya terbuka, dia sedikit mengangguk kepadanya. Lan Xuanyu juga mengangguk padanya, dan melihat keluar pada saat yang sama. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihat armada ke-7, ketika dia melihat begitu banyak kapal perang di luar jendela kapal, dia masih merasakan sensasi berdarah. Pada saat ini, kapal perang menjadi berisik lagi, di sayap ke-33, hanya Lan Xuanyu dan Bai Xiu-Xiu yang berhubungan dekat dengan armada, tetapi yang lain adalah yang pertama. Untuk sesaat, emosi mereka naik bersamaan. Berbaring di jendela kapal, melihat kapal perang berbagai bentuk di luar, terutama dari celah-celah kapal perang, saya melihat kapal induk yang sangat besar, seperti kota, perasaan luasnya ruang, armada ruang angkasa kekuatan semua orang membuat emosi yang kompleks dengan kegembiraan di hati setiap orang. Kapal angkut melewati kapal perang, karena mereka berasal dari sifat khusus Akademi Shrek, mereka harus pergi ke kapal induk untuk melaporkan tugas mereka sebelum mereka dijadwalkan untuk masuk tentara. Khususnya, meskipun jumlahnya kecil, mereka semua adalah perwira, yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Suasana hati Lan Xuanyu saat ini juga sangat berbeda dari terakhir kali dia datang ke armada ke-7. Ketika dia terakhir datang, dia hanya punya satu pikiran dalam pikiran, bagaimana menyelamatkan Guru Nana dan bagaimana menyelamatkan Guru Nana dari bintang-bintang. Pada saat ini, dia dalam suasana hati yang santai, dan semangat seluruh orang dalam kondisi terbaik. Dia benar-benar menantikan karir militer berikutnya. Tidak diragukan lagi, dia mengambil jalan pintas. Seseorang yang baru saja masuk tentara untuk pertama kalinya bahkan telah mengambil pangkat jenderal utama. Bahkan Lan Xuanyu sendiri menganggap ini luar biasa. Kapal induk membuka jalan untuk memimpin kapal transportasi ke dalamnya. Setelah serangkaian tes pemindaian, ini memasuki kapal induk. Mayor Jenderal Warsong sudah mulai menghubungi induk. Ketika kapal transportasi akhirnya berhenti, dia datang ke Lan Xuanyu. Mayor Jenderal Lan Xuanyu, perhatikan dari staf armada. Silakan pergi ke staf untuk melapor. Staf lain akan mengatur secara terpisah nanti. Lan Xuanyu berkata, Mayor Jenderal Song of War, akankah kita dipecah menjadi berbagai departemen? Warsong berkata, saya tidak tahu bagaimana staf akan mengaturnya. Anda harus diberitahu tentang situasi di staf nanti. Kesannya pada Lan Xuanyu tidak terlalu baik.
Bahkan ada beberapa kecemburuan di hati saya. Mayor Jenderal berusia 18 tahun. Dia telah membuat banyak kontribusi, langkah demi langkah, dan menghabiskan lebih dari 20 tahun duduk di posisi Mayor Jenderal telah dipuji sebagai jenderal termuda dari Armada ke-7. Tetapi dibandingkan dengan yang ini di depannya, dia memiliki keinginan untuk menangis. Gadis berusia 18 tahun itu adalah seorang jenderal besar. Bagaimana ini membandingkan? Bagus. Lan Xuanyu juga bisa merasakan sikap acuh tak acuh Worge terhadap dirinya sendiri, dan tidak lagi banyak bertanya. Bagaimanapun, situasi spesifik secara alami akan diketahui oleh staf. Sudah ada shuttle bus yang menunggu di bawah, yang sangat berbeda dari terakhir kali saya datang, tidak ada yang menyapa mereka saat ini. Lan Xuanyu naik pesawat ulang-alik khusus di bawah kepemimpinan Warsong, sementara yang lain naik pesawat ulang-alik lain. Lan Xuanyu melambai ke rekan-rekannya, dan kemudian menunjuk ke komunikator pemandu jiwa di pergelangan tangannya. Dua mobil antar jemput melaju ke arah yang berbeda. Lan Xuanyu mengambil pesawat ulang-alik untuk menghubungkan beberapa tingkat ke markas Armada ke-7. Dia dibawa ke ruang konferensi, Warsong memintanya untuk menunggu di sini, dan kemudian berbalik. Lan Xuanyu melihat sekeliling, dan ruang pertemuan itu benar-benar gaya logam kapal perang itu. Itu tidak besar. Itu adalah ruang rapat kecil untuk sekitar 10 orang. Dia menemukan tempat untuk dirinya sendiri untuk duduk dan menunggu dengan tenang. Tidak lama, pintu ruang rapat terbuka, Lan Xuanyu buru-buru berdiri, dan seorang jenderal dengan pangkat jenderal datang dari luar. Pria ini seperti berusia 50-an, dengan temperamen yang halus, penampilan yang bermartabat, sepasang mata yang cerah, dan senyum ringan di wajahnya. Kepala yang baik. Lan Xuanyu bergegas memberi hormat militer yang tidak terlalu standar. Laksamana tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan ditahan. Aku akan menjadi keluarga di masa depan. Saya Chen Yilei, Kepala Staf Armada ke-7 kami. Komandan awalnya ingin melihat Anda secara langsung hari ini, tetapi kebetulan ia pergi ke fregat untuk patroli dan membiarkan saya di sini. Bagaimana? Apakah Anda melakukan perjalanan? Duduk." Saat ia berkata, ia duduk di hadapan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu buru-buru berkata, "Bagus sekali." Chen Yilei berkata, "Itu bagus. Saya telah membaca informasi Anda, dan setelah berkonsultasi dengan komandan, saya akan merujuk pada pendapat akademi Anda. Pengaturan berikut akan dibuat untuk Anda. 33 dari Anda akan tersebar ke setiap armada pergi, karena kemampuan pribadi Anda sangat baik, mereka akan ditugaskan ke tim eksplorasi masing-masing armada. Meskipun rusak, juga dijamin bahwa Anda setidaknya sekelompok 5. Setelah semua, Anda relatif akrab satu sama lain. Itu dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Terserah Anda untuk memutuskan bagaimana cara berkelompok. Bab 975 Ryuso. Lan Xuanyu mendengarnya mengatakan ini, dan hatinya tiba-tiba rileks. Bahkan, dia juga sedikit khawatir. Jika semua orang berpisah, jika dia tidak bisa saling menjaga di tahun berikutnya, dia tidak akan pergi ke kapal perang yang berbeda sebagai sebuah tim. Masalah ini, tidak masalah. Kepala staf, misi apa yang akan dilakukan tim eksplorasi? Tanya Lan Xuanyu. Chen Yilei mengatakan, misi tim eksplorasi akan lebih rumit dan berbahaya. Secara umum, tim eksplorasi akan menyelesaikan misi eksplorasi yang berbeda sesuai tingkat yang berbeda. Hal yang paling sulit adalah melakukan misi dalam lingkup pasukan musuh. Anda harus siap secara mental untuk ini, karena Anda kemungkinan akan melakukan tugas-tugas seperti itu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Anda sudah terbiasa dengan armada kami terlebih dahulu. Selama proses eksplorasi, termasuk operasi khusus. Saya pikir ini juga yang terbaik. Meskipun Anda sekarang itu sudah peringkat umum utama, tetapi karena situasi khusus Anda, peringkat tersebut sepenuhnya dipromosikan oleh misi Skyfighter, jadi saat ini, Anda hanya dapat memberi Anda posisi untuk menjelajahi kapten, sambil menggantung staf tempur di staf. Menunggu Anda berdiri hanya setelah memberikan kontribusi militer, posisi tertentu dapat disesuaikan. Petik 2. Aku mengerti. Lan Xuanyu tidak pernah mengira dia akan menjadi komandan armada ketika dia datang ke sini dengan pangkat mayor jenderal. Ini adalah pasukan, bahkan pangkatnya benar-benar palsu, dengan pangkat, tetapi tidak mungkin untuk memiliki kekuatan nyata. Situasi umum seperti ini, beri kamu hari istirahat, setelah kamu kembali, kamu akan menyelesaikan laporan grup sesegera mungkin. Dalam 24 jam, kamu akan diberi rencana.
Ya, seluruh proses uraian pekerjaan tidak lama, Lan Xuanyu naik bas antar jemput, dan Mayor Jenderal Song Song mengirimnya ke stasiun sementara. Stasiun sementara berada di tepi area tempat tinggal armada. Setiap petugas di atas tingkat sekolah di kapal induk akan memiliki kamar sendiri dengan kamar mandi. Semakin tinggi level, semakin tinggi spesifikasi ruangan. Di bawah level sekolah adalah kamar untuk 4 orang. Area hidup di kapal induk cukup besar, benar-benar tidak berbeda dengan kota. Lan Xuanyu mereka belum ditugaskan, dan ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan tetap menjadi ibu. Warsong mengatakan kepadanya untuk tidak meninggalkan tempat istirahat dan menunggu alokasi. Sebelum Lan Xuanyu kembali, 33 orang lainnya sudah mengatur di sini. Karena ini adalah tempat tinggal sementara, itu adalah kamar untuk 2 orang. 33 Tianyi hanya tunggal, dan semua orang secara alami meninggalkan kamar terpisah untuk Lan Xuanyu. Lan Xuanyu segera mengumpulkan semua teman-temannya. Hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah berkelompok. Jika 33 orang dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 hingga 7 orang. 7 anggota tim mereka secara alami tidak akan terpisah. Setelah kembali ke Shrek Academy, mereka harus bersaing untuk Shrek 7. Pengelompokan tidak merepotkan. Semua orang telah belajar dan berlatih bersama selama bertahun-tahun, mereka akrab satu sama lain. Misalnya, Bing Tianliang, Lin Donghui dan Yu Tian pasti akan berada dalam grup. Li Han, Li Bin, dan Jia Yu pasti akan menjadi kelompok untuk memastikan kekuatan tempur terkuat. Tan Xiaodao dan Piao Xiaoxu adalah pasangan, keduanya tumbuh bersama, dan secara alami akan berada dalam kelompok. Pengelompokan selesai dengan cepat. Ada 2 kelompok yang terdiri dari 6 orang, tetapi kedua kelompok ini secara keseluruhan juga relatif kuat, dan 3 kelompok lainnya adalah 7 orang. Setiap tim memiliki pemimpin timnya sendiri, Lan Xuanyu, kelompok mereka. Para pemimpin dari 4 kelompok lainnya adalah Ding Zuohan, Bing Tianliang, Wang Xiao dan Xi Xinyu. Di antara mereka, Xi Xinyu adalah sayap ke-12 dari sayap ke-33, dan Wang Xiao adalah sayap ke-13. Semua adalah 7 cincin jiwa. Wang Xiao memiliki kekuatan yang kuat dalam operasi erupsi jarak menengah Wuhun Zijinchai, yang berspesialisasi dalam penguasaan senjata tersembunyi oleh Tang Men, adalah musuh dari hampir semua divisi jiwa yang ofensif. Serangan jarak jauh Enhui asli adalah yang pertama di kelas, dan serangan jarak menengah adalah yang paling kuat. Wang Xiao juga memiliki adik laki-laki, sayap kelas 21, Kaisar Jiwa Cincin ke-6. Ini adalah roh bela diri tubuh yang langka. Roh bela dirinya adalah 2 tangan, ia dan Wang Xiao bekerja sama satu sama lain, jauh dan dekat, meskipun tidak ada teknologi fusi seni bela diri, tetapi tingkat pemahaman diam-diam tidak kalah dengan teknologi fusi seni bela diri. Xi Xinyu adalah pejuang jiwa kontrol tradisional, terbaik dalam pengintaian dan kontrol. Ketika dia dan Ding Zuohan bertanding 1 lawan 1, keduanya pernah bertarung selama lebih dari 3 jam, dan mereka berdua dikendalikan oleh pihak lain. Trio Bing Tianliang membawa trio Li Han, Li Bin dan Jia Yu. Karena mereka bertiga adalah departemen serangan yang kuat, dan ketiga Li Han lebih baik dalam ruang lingkup dan kontrol, dan mereka lebih akrab satu sama lain. Setelah pengelompokan selesai, tahun berikutnya, mereka mungkin tidak dapat saling bertemu. Lan Xuanyu sekali lagi mendesak semua orang untuk berhati-hati ketika melakukan tugas mereka, dengan keamanan sebagai prioritas. Jika Anda dalam bahaya, segera panggil bantuan. Armada luar angkasa akan membawa sistem satelitnya sendiri, hanya untuk berkomunikasi satu sama lain. Karena itu, selama mereka melewati satelit armada, mereka dapat terhubung satu sama lain. Tentu saja, pada prinsipnya, kontak lintas level tidak diperbolehkan. Kontak untuk bantuan hanya dapat dilakukan di armada mereka sendiri. Setelah daftar grup dikirimkan, semua orang kembali ke kamar untuk beristirahat. 8 jam kemudian, perintah itu mengirim pesanan. Kelima kelompok yang dibagi oleh 33 Tianyi ditugaskan ke armada yang berbeda, dan mereka akan menerima kepemimpinan berbagai kapal perang. Di antara mereka, 4 kelompok lainnya semuanya ditugaskan ke kapal perang, dan Lan Xuanyu dan kelompok mereka ditugaskan ke frigat kelas Raja Naga ketiga dari armada ke-7, dalam armada ke-7, disebut sebagai Longsan. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Pangkat Lan Xuanyu sendiri terlalu tinggi, dan kapten kapal perang adalah jenderal utama. Bagaimana dia bisa memerintahkannya untuk melakukan misinya? Frigat kelas Raja Naga berbeda,
kapten semuanya adalah jenderal letnan, dan beberapa kapten senior dan bahkan jenderal memiliki pangkat lebih tinggi darinya. Memerintahnya tentu saja tidak masalah. Setelah alokasi, segera mulai. Kapal induk mengirimkan kapal pengangkut, dan mengirim Lan Xuanyu ke kapal perang mereka sendiri. 33 karir militer Tianyi secara resmi akan dimulai. Frigate kelas Dragon King adalah sistem armada federal, nomor 2 setelah keberadaan kapal induk, dan memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat. Setiap kapal Raja Naga sangat kuat. Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, Tang Yuge, Lan Mengqin, Qian Lei, Liu Feng, Yuan Enhui, kelompok 7, dikirim ke fregat Longshan dengan kapal transportasi kecil. Kapal transportasi dihirup oleh Longshan dan perlahan merapat di area parkir. Seorang jenderal besar dan 4 perwira tingkat sekolah dari berbagai tingkatan telah menunggu di luar. Lan Xuanyu memilah-milah seragam militernya dan berjalan keluar dari kapal transportasi bersama rekan-rekannya. Jenderal utama itu sangat tua, dengan rambut putih, dan tampak setidaknya berusia 60 atau 70 tahun. Wajah ditutupi oleh angin dan embun beku, tetapi ada semacam nafas membunuh. Lan Xuanyu datang kepadanya dan memberi hormat militer satu sama lain. Jenderal besar tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Mayor Jenderal Lan Xuanyu, saya Shen Junkai. Atas nama Longshan, saya menyambut kedatangan Anda." "Jenderal Shen, tolong jaga aku di masa depan," kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Kedua berjabat tangan, dan telapak tangan Shen Junkai besar dan kuat. Fluktuasi kekuatan jiwa tubuh sangat kuat. Dalam persepsi Lan Xuanyu, ini harus menjadi latihan kultivasi dari Eight Ring Contra. Shen Junkai berkata dengan suara yang dalam, "Saya bertanggung jawab untuk berperang di Longshan. Anda akan ditugaskan ke pasukan tempur Longshan di masa depan. Karena Anda tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam bergabung dengan militer, Anda harus terlebih dahulu menerima 1 bulan pelatihan, dan kemudian Anda akan dilatih sesuai dengan situasinya mengatur untuk Anda. Saya harap Anda dapat menunjukkan kekuatan Anda dalam pelatihan." Petik 2. Oke, Lan Xuanyu mengangguk janjinya. Shen Junkai menoleh ke belakang. Universitas Heqingyi akan bertanggung jawab untuk pelatihan ini, dan Anda akan menerima pelatihan ini bersama dengan petugas tingkat sekolah yang baru. Kolonel Heqingyi adalah pria parubaya dengan kulit cemberut, kulit gelap dan mata cerah. Dia melangkah maju dan memberi hormat militer kepada Lan Xuanyu. "Mayor Jenderal Lan Xuanyu, saya Heqingyi. Dalam pelatihan, terlepas dari level, Anda akan diperlakukan sama. Harap dipahami, selama pelatihan militer, semua orang mereka hanya akan mengenakan seragam tempur dan tidak ada pangkat militer." Petik 2. Bab 976 Kenalan Bertemu. Oke, Lan Xuanyu mengangguk sekali lagi, dan dia sedikit bingung apakah aturan yang tidak bergantung pada pangkat secara khusus ditetapkan untuknya. Tapi dia mengerti bahwa itu agak tidak masuk akal bagi seorang jenderal untuk pergi ke pelatihan petugas tingkat sekolah. Shen Junkai berkata, "Oke, kalau begitu terima pelatihan dulu. Setelah pelatihan, tugaskan." Setelah menyelesaikan kalimat ini, Shen Junkai pergi. Heqingyi mengambil Lan Xuanyu dan mereka masuk ke mobil lain. Ukuran kelas Raja Naga lebih dari 4.500 meter, dan volumenya sama besar, tetapi tidak selebar kapal induk, relatif sempit dan panjang, dan lebih fleksibel. Heqingyi mengundang 7 orang dari Lan Xuanyu untuk naik bas ulang-alik dan berkata, "Mayor Jenderal Lan Xuanyu, selama pelatihan, semua pelatih perlu hidup bersama. Untuk saat ini, ada ruang untuk 4 orang. Setelah pelatihan selesai, alokasi tempat tinggal tolong mengerti." Petik 2. Yah, mengerti. Lan Xuanyu mengangguk. Mereka semua adalah pendatang baru, dan peringkat berarti peringkat, tetapi di sini, hanya peringkat yang mungkin tidak berguna. Ini bisa dilihat dari sikap beberapa pejabat umum yang telah bertemu dengan mereka. Sebagian besar perwira armada ke-7 agak kecewa dengan mereka. Bagaimanapun, Lan Xuanyu mereka terlalu muda, dan Letnan Kolonel mengatakan bahwa jenderal utamanya benar-benar di puncak. Karena itu, tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak sekarang. Di tentara, jika Anda ingin memiliki hak untuk berbicara, Anda harus mengandalkan kekuatan. Area pelatihan Longshan adalah area terpisah di tengah-tengah kapal perang. Heqingyi pertama-tama memberikan kamar kepada mereka bertujuh, dan kemudian mengeluarkan kode komunikasi khusus untuk seragam tempur dan kapal perang Longshan, sehingga mereka dapat menggunakan jiwa mereka. Komunikator telah memasuki sistem komunikasi internal armada Longshan.
Tentu saja, kontak hanya dapat berada dalam armada ketujuh, dan sinyal satelit tidak akan membuka komunikasi jarak jauh kepada mereka. 2 hari seragam tempur, tanpa senjata apapun. Ini semua barang yang mereka terima di Longshan. Lan Xuanyu, Yuan Enhui, Qian Lei dan Liu Feng punya kamar, dan Bai Xiu, Lan Mengqin dan Tang Yuge punya kamar. He Qingyi meminta mereka untuk mengganti seragam militer mereka dan mengenakan seragam tempur. Setelah 1 jam, mereka akan berkumpul bersama. Bos, apa menurutmu mereka ingin memberi kita turun? Qian Lei bertanya pada Lan Xuanyu sambil mengganti seragam tempurnya. Lan Xuanyu terkekeh, bagaimanapun juga, ini adalah sifat manusia, kita adalah orang luar, dan pangkatnya tinggi. Adalah normal untuk memiliki keraguan tentang kita sebelum kita memahami kita. Lagi pula, mari kita lakukan apa yang kita lakukan terlebih dahulu. Yuan Enhui berkata, yaitu, ketika mereka melakukan tugas mereka di masa depan, mereka akan tahu kekuatan kita. Mereka tidak tahu apa pelatihan selanjutnya. Lan Xuanyu berkata, kami belum menerima pelatihan reguler dari militer. Setiap orang telah mempelajari pelatihan ini dengan serius, terutama pengetahuan tentang armada luar angkasa. Kami datang ke sini untuk belajar dan mengalami. Bahkan jika pelatih lain memiliki sesuatu untuk kami tolak dan tahan dulu. Petik 2. 3 lainnya mengangguk. Ini bukan akademi, sebagai latekomer, profil rendah sangat diperlukan. Seragam tempur armada ketujuh juga berwarna biru gelap. Seperti yang dikatakan Qingyi, tidak ada pangkat dalam seragam tempur. Semua seragam tempur adalah sama. Ini terbuat dari bahan khusus, memiliki sistem kontrol suhu otomatis, dapat mengatur suhu dengan sendirinya, sangat nyaman. Ada juga sistem pasokan oksigen otomatis di dalam seragam tempur, yang dapat bertahan untuk waktu yang singkat bahkan di ruang angkasa. Ini adalah hasil dari teknologi federal. 1 jam kemudian, beberapa bel yang tajam tiba-tiba terdengar, membangunkan semua orang saat istirahat. Dia dengan cepat berjalan keluar dari ruangan dan tiba-tiba melihat puluhan tentara berseragam tempur keluar dari asrama seperti mereka. Lan Xuanyu, meskipun mereka tidak tahu di mana mereka berkumpul, mereka secara alami dapat menemukan tempat untuk berkumpul setelah mengikuti orang-orang ini. 7 orang berkumpul pertama, dan kemudian mengikuti yang lain dengan cepat. Ada ruang kosong di depan asrama, dan yang lain dengan cepat berbaris di depan mereka. Tentu saja, itu bukan hari pertama bagi mereka untuk datang ke sini untuk pelatihan. Lan Xuanyu berdiri di belakang dengan 7 orang. Dengan mengamatinya, ia menemukan bahwa para petugas yang terkonsentrasi ini memiliki pria dan wanita. Ekspresi semua orang sangat serius, dan mereka tidak berbicara satu sama lain. He Qingyi dan seorang kolonel lain datang tidak jauh dan datang ke depan orang banyak. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika mereka menjemput Lan Xuanyu, perguruan tinggi ini lebih serius. 7 rekrut baru bergabung dalam pelatihan hari ini karena pelatihan akan memasuki tahap kedua. Rekrut baru harus belajar mandiri tahap pertama dari peraturan militer, disiplin militer, dan tugas perwira. Materi terkait akan dikirim ke komunikator Anda. Panggung lebih merupakan ujian daripada pelatihan. Masing-masing dari Anda akan menghadapi tugas dan menyelesaikannya di kabin simulasi eksklusif. Penyelesaian tugas akan menentukan tugas Anda selanjutnya. Mampu datang ke sini berarti Anda berada di masa lalu tugas dalam posisi dilakukan dengan baik. Tetapi jika Anda ingin melangkah lebih jauh dan lebih jauh, Anda harus berusaha lebih keras. Semua, belok kiri dan masuk ke kabin simulasi. Lan Xuanyu mendengarkan dengan sangat hati-hati di belakang, ada hal-hal tentang peraturan militer dan tugas perwira yang benar-benar perlu mereka pelajari, dan kemudian belajar sendiri. Sekarang pelatihannya lebih banyak penilaian. Dalam penilaian, mereka tidak pernah takut, dan ujian kelulusan Srekchol Lege telah datang. Penilaian militer tidak akan pernah lebih sulit dari itu. Biasanya, dibutuhkan pelatihan bertahun-tahun untuk menjadi seorang prajurit dalam armada ruang angkasa. Pelatihan sekolah militer reguler dan pengujian semua aspek harus mengambil setidaknya 5 hingga 10 tahun pelatihan sebelum yang terbaik dapat bergabung dengan armada. Armada luar angkasa adalah kekuatan tempur paling kuat dari Federasi Douluo, dan persyaratan untuk setiap prajurit sangat tinggi. Lan Xuanyu bahkan curiga bahwa peraturan militer dan disiplin militer yang disebutkan hari ini terutama ditujukan untuk mereka. Mereka bergabung dengan tentara secara langsung dan menjadi perwira tanpa pelatihan militerisasi. Tentu saja, untuk penggunaannya, armada tidak akan seperti tentara normal,
mereka harus ditugaskan ke tim eksplorasi untuk melakukan beberapa tugas khusus. Bukannya tidak ada orang yang bergabung dengan tentara sebagai pejuang langit, dan mereka pada dasarnya diperlakukan dengan cara ini, yang membuat orang melakukan yang terbaik. Namun, sangat sedikit dari mereka dilahirkan di langit, dan akhirnya bisa sampai pada titik bertanggung jawab atas kapal perang di tentara. Tentu saja, dalam armada, kekuatan tertinggi masih memiliki peran yang sangat penting, dan statusnya tidak lebih buruk daripada komandan. Seperti 7 armada utama federasi, induk dari setiap armada hampir memiliki orang-orang kuat tingkat dewa yang duduk di dalamnya. Meskipun kekuatannya relatif kecil, ia memiliki status tinggi. Pejuang langit umumnya termasuk dalam kategori ini. Pelatihan Longsan untuk Lan Xuanyu kali ini sebenarnya untuk menguji tingkat kekuatan mereka dan mengatur urusan untuk mereka. Ini sudah menjadi lampu hijau. Dalam keadaan normal, bahkan jika Anda memiliki pangkat tertentu, Anda akan membutuhkan sejumlah pelatihan, dan tidak mungkin bagi Anda untuk memasuki kapal perang kelas Raja Naga untuk melakukan tugas. Kabin simulasi militer terlihat sangat khas, tanpa dekorasi cantik, sepertinya peti mati logam. Untuk memasuki kabin simulasi, Anda harus memiliki konektor khusus di pergelangan tangan dan pergelangan kaki kedua tangan. Ada juga perangkat koneksi khusus di kepala. Rasanya agak mirip dengan menara spiritual dan menara spiritual. Lan Xuanyu adalah pertama kalinya mereka menghubungi simulator semacam itu di bawah perintah He Qingyi, petugas tingkat sekolah lainnya yang berpartisipasi dalam pelatihan mengajari mereka cara berhubungan. Itu adalah seorang perwira wanita yang bertugas mengajar Lan Xuanyu. Dia menerima perintah mengajar dan langsung berbalik untuk datang ke Lan Xuanyu. Suara dingin terdengar, 4 klip terpotong di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Anda, dan sambungannya akan mulus, klip akan membiru. Pasang tutup kepala, pastikan bahwa patch konduktif pada dahi, pelipis dan tutup kepala pas, kembali kencangkan. Setelah masuk, berbaring. Rasa sakit di kabin simulasi adalah 100%, yang tidak berbeda dari kenyataan. Jika Anda mati, kemungkinan akan ada kejutan pada saraf, jadi jangan memperlakukannya sebagai kabin simulasi normal dengan rasa sakit rendah. Petik 2. Di depannya, petugas wanita itu memiliki rambut coklat pucat dan rambut pendek. Saat berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mengambil benda yang sesuai di kabin simulasi untuk memberi sinyal ke Lan Xuanyu. Tetapi dia bahkan tidak melihat ke arah Lan Xuanyu. Temperamennya sama seperti miliknya, suara yang sama, dengan sedikit kedinginan. Jelas ada perasaan penolakan. Lan Xuanyu memandangnya dengan gosong, dengan sedikit keraguan di matanya, dia mencoba mengatakan, "Kamu." Petugas perempuan itu mengangkat kepalanya dan menatap Lan Xuanyu dengan dingin dengan mata hijau muda, tetapi ketika dia dan Lan Xuanyu saling berhadapan, dia sedikit terkejut. Mata indah hitam besar Lan Xuanyu membuatnya merasa sangat akrab, dan rasa dingin di tubuhnya sedikit menghilang. "Kamu?" "Ye Lingtong." Lan Xuanyu bertanya dengan ragu-ragu, dan menatapnya pada saat bersamaan. Perwira wanita itu tingginya sekitar 1,7 meter, dengan sosok langsing dan tinggi, wajah yang lembut dan cantik, dan temperamen yang keren. Ini jelas merupakan keindahan yang langka di ketentaraan. Sepertinya Lan Xuanyu pada usia mereka. Lan Xuanyu. Ye Lingtong tidak bisa mempercayai matanya. Bab 977. Sejak Lan Xuanyu meninggalkan Tian Luoxing, mereka tidak pernah melihatnya lagi. Satu perbedaan adalah 6 tahun, selama 6 tahun ini, perubahan mereka secara alami sangat berubah, dari remaja menjadi remaja. Jadi pada pandangan pertama, saya takut untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah pihak lain. Alasan mengapa Lan Xuanyu bisa mengenali Ye Lingtong adalah karena rambut coklat muda Ye Lingtong sangat jarang. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan mata hijau muda, Lan Xuanyu hanya sedikit yakin di hatinya. Warna rambut ini, warna pupil, plus beberapa wajah yang akrab. Ini aku. Ini benar-benar kebetulan, kami benar-benar melihatnya di sini. Lan Xuanyu tampak terkejut. Ye Lingtong juga terkejut. Apakah kamu tidak pergi ke Shrek Cholege? Lulus. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, apakah ini wisuda? Saya lulus dari pengadilan luar. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bergabung dengan tentara? Ye Lingtong menatap mata Lan Xuanyu sedikit rumit, seperti mentalitasnya terhadap Lan Xuanyu. Karena Lan Xuanyu membunuhnya di dunia Douluo, dia benar-benar membenci pria ini. Kemudian, Lan Xuanyu diterima di Shrek Cholege, dia cemburu dan marah. Selama waktu itu,
Ada masalah besar dengan mentalitasnya, dan kemudian secara bertahap keluar di bawah bimbingan ayahnya. Tapi itu juga mengilhami kemenangannya. Menurut pengaturan ayahnya, dia memilih sekolah militer yang lebih tinggi untuk masuk sekolah. Dalam 6 tahun terakhir, ia telah melakukan lebih banyak upaya daripada rekan-rekannya, dan ia telah bergabung dengan Armada ke-7 Federasi dengan lulus dengan tempat pertama di Akademi Militer. Bakat seperti dia juga sangat diterima di militer, terutama sejak dia lulus dari tempat pertama di sekolah militer yang melekat pada Armada ke-7. Awalnya, setelah lulus dari sekolah militer, itu harus menjadi pangkat letnan, dan yang terbaik dapat dianugerahi pangkat kapten. Namun, dia diberi peringkat utama dengan melanggar aturan dan menjadi lulusan utama pertama dalam sejarah sekolah. Ketika dia di sekolah, dia menerima hampir semua penghargaan yang bisa didapatkan sekolah militer. Bahkan, dia terus memegangi hatinya, apa yang terjadi dengan Srek Chollege. Meskipun saya tidak bisa lulus ujian, saya harus lebih kuat dari Lan Xuanyu. Kali ini ia bergabung dengan Armada ke-7 dengan pangkat mayor, yang sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Tetapi seiring bertambahnya usia, mentalitasnya berangsur-angsur menjadi matang, dan pengalaman Sueba membuatnya terus berubah. Paranoia masa kecil jauh lebih baik, tapi niat baik meningkat. Ye Lingtong masih berpikir beberapa hari yang lalu, pilihan apa yang akan dimiliki Lan Xuanyu jika dia lulus dari Srek Chollege. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu Lan Xuanyu di tempat latihan hari ini. Untuk sesaat, hatiku bercampur aduk, dan beberapa tidak bisa berkata-kata. Cepat dan masuk ke kabin simulasi. Suara He Qingyi datang. Ye Lingtong bangun dan buru-buru berkata, kamu pertama kali memasuki kabin simulasi. Setiap penilaian sangat penting. Setelah dia selesai, dia menatap Lan Xuanyu dengan cepat sebelum kembali ke kabin simulasi. Meskipun itu hanya sekilas, sosok Lan Xuanyu langsung tercetak di benaknya. Perubahan anak laki-laki dari 12 menjadi 18 jauh lebih besar daripada anak perempuan. Dibandingkan dengan sebelumnya, Lan Xuanyu jauh lebih tinggi, dengan tinggi lebih dari 1,9 meter, bahu lebar dan punggung lebar, pinggang lengan kera, sepasang mata besar, mulia dan terkendali. Wajah tampan dapat digambarkan sebagai sempurna. Meskipun jauh di dalam hatinya, Ye Lingtong selalu memiliki pikiran untuk membandingkannya, dan dia bahkan tidak berpikir untuk menginjak kakinya untuk membalasnya. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa dia sepertinya tidak membenci pria ini lagi. Tidak hanya itu, tampaknya ada beberapa perasaan aneh tentang pria ini. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah dengan dirinya sendiri. Dan dia tiba-tiba berpikir bahwa Lan Xuanyu bahkan datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini, yang berarti bahwa dia juga seorang perwira tingkat sekolah. Lagi pula, apakah dia masih gagal menutup celah dengannya? Dia masih sangat baik. Setiap kabin simulasi ditutup dan terhubung. Lan Xuanyu jatuh ke dalam kegelapan, dan pada saat berikutnya, serangkaian bisikan terdengar. Pemantauan fisik, tanda vital normal dan fluktuasi mental normal. Masuk diperbolehkan. Entry pertama, pemindaian tubuh, penentuan identitas. Selamat datang, Mayor Jenderal Lan Xuanyu. Ini adalah dunia Douluo eksklusif Armada ke-7. Area Anda saat ini adalah area pelatihan eksklusif. Apakah Anda ingin masuk? Lan Xuanyu memilih untuk masuk. Pada saat berikutnya, ketika mata menyala, perasaan tubuh berubah sesuai. Setelah pusing singkat, Lan Xuanyu menemukan bahwa dia sudah berdiri di sebuah ruangan. Semua petugas tingkat sekolah yang berpartisipasi dalam pelatihan muncul di sini. Tidak jauh dari Lan Xuanyu, Ye Lingtong. Pada saat ini, Ye Lingtong juga melihat ke arahnya. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sakit di punggung bawahnya dan buru-buru berbalik untuk melihat ke belakang. Bai Xiuxiu sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya. Rambutnya yang biru tua dan panjang dibungkus kepang kala jengking di belakang kepalanya. Ini tidak akan mempengaruhi tindakannya sendiri. Wajah cantik itu seperti bunga yang mekar dalam senyum. Jangan katakan padaku. Petik 2. Perasaan tak menyenangkan langsung naik dalam hati Lan Xuanyu. Pada saat ini, Ye Lingtong secara alami mendengar suara Bai Xiuxiu, dan kemudian menatapnya. Kedua wanita itu saling berhadapan, Bai Xiuxiu tersenyum dan mengangguk pada Ye Lingtong. Melihatnya, Ye Lingtong merasakan sedikit kejutan di hatinya. Gadis ini berdiri di sebelah Lan Xuanyu, dengan kepang kalajengking di belakang kepalanya, sangat indah, mata biru gelapnya seperti danau yang sangat dingin,
bulu matanya yang panjang bergetar dengan senyum, hidungnya tinggi dan kurus, bibir merah sedang, penglihatan baik. Sosok itu sedikit lebih tinggi dari dirinya sendiri. Pada saat ini, tubuh sisi miring ada di sisi Lan Xuanyu. Dari sudut pandang penglihatan, beberapa dari mereka tampaknya meringkuk di sekitar Lan Xuanyu. Ye Lingtong selalu sangat percaya diri dalam penampilannya, tetapi menatapnya, terutama ketika dia berdiri di samping Lan Xuanyu, dia benar-benar merasakan semacam keengganan untuk melihat langsung. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berdiri bersama seperti sepasang langit dan bumi, dan mereka adalah karya paling sempurna dari Sang Pencipta. Batuk, izinkan saya memperkenalkan Anda, Xiuxiu, ini Ye Lingtong. Saya dulu teman sekelas Tian Luoxing. Yah, saya juga tahu Qian Lei dan orang gila. Mendengarkan penjelasan Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu tersenyum sedikit dan mengangguk sopan kepada Ye Lingtong. Dia berkata dengan lembut, "Halo." Apa yang Ye Lingtong tidak bisa lihat adalah jari-jarinya mencubit pinggang Lan Xuanyu yang berubah 90 derajat. Lan Xuanyu menahan rasa sakit dan berkata kepada Ye Lingtong, "Ini aku." Dia hanya mengatakan 3 kata, dan dia jelas merasakan jari mengencang di belakangnya, dan dia melanjutkan tanpa ragu-ragu, "Pacar perempuan Bai Xiuxiu." Petik 2. Setelah mendengarkan perkenalannya, jari-jari di bagian belakang pinggang tiba-tiba mengendur, dan dia dengan lembut menggosok tempat yang sebelumnya dia kencangkan. Jelas, Xiuxiu puas dengan perkenalannya. Mata Ye Lingtong sedikit menyipit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ketika kamu jatuh cinta pada tentara, kamu harus lebih berhati-hati. Agar tidak melanggar hukum militer." Bai Xiuxiu tersenyum dan berkata, "Kami baru saja tiba dan kami tidak mengerti militer. Kami akan meminta Anda untuk memberi kami saran di masa depan." Ye Ling murid sedikit mengerutkan kening, mengangguk, berbalik dan berjalan pergi. Lan Xuanyu hanya ingin menghela nafas lega, tetapi telinganya sakit, tetapi dia ditangkap oleh Bai Xiuxiu, dan hanya mendengarkan bisikannya, "Ya. Sayang itu cukup cantik." Lan Xuanyu tersenyum pahit, meringankan, "Lebih ringan. Di mana prem dan kuda hijau? Kami tidak hanya tidak memiliki prem dan kuda hijau, tetapi memiliki kebencian. Saya tidak percaya Anda bertanya pada orang gila dan orang gemuk. Tetapi setelah bertahun-tahun, semua orang telah tumbuh, lupakan. Siapa yang peduli tentang hal-hal sebagai seorang anak?" Petik 2. Bai Xiuxiu melepaskan tangannya dan menggosoknya di telinganya. "Lihat dirimu." Lan Xuanyu berkata dengan senyum rendah, tanpa diduga, "Kamu sangat galak." Kalimat ini hanya menukar Bai Xiuxiu sekilas. Bab 978 agak sederhana. Pada saat ini, suara He Qingyi sudah terdengar di depannya, mulai semua, target, Starry Sky City. Dalam proses menuju ke Starry Sky City, Anda akan diserang oleh berbagai musuh. Seluruh perjalanan adalah 10 km dan tiba dalam 30 menit skor berdasarkan waktu. Berangkat. Petik 2. Berjalan keluar dari ruangan, pemandangan itu tiba-tiba melebar, dan ada belantara di depannya. Melihat sekeliling, Anda bisa melihat banyak bukit. Koordinasi dan navigasi tidak diperlukan sama sekali, dan Lan Xuanyu dapat melihat di mana Star City berada, karena itu adalah kota yang menggantung di langit. Di depan mereka miring, sebuah kota besar melayang setinggi ribuan meter, kota itu tampaknya seluruhnya terbuat dari baja dan bisa terlihat jelas. Dan di permukaan kota, ada juga lapisan topeng cahaya yang dilepaskan, yang tampaknya menjadi penutup pelindung. Langit gratis, tetapi di langit, ada banyak makhluk terbang. Makhluk-makhluk ini yang terlihat mirip dengan lebah-lebah jiwa terbang melayang-layang di udara. Jelas, inilah jalan mereka ke kota bintang. Jika Anda ingin mencapai kota bintang, Anda harus melewati antara makhluk terbang ini. Ye Lingtong, tidak jauh dari Lan Xuanyu, menoleh dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Cahaya menyala di depannya, dan sebuah mekanisme hitam telah muncul di depannya. Mei ini memiliki ketinggian hanya 4,5 meter, dan penampilan keseluruhan relatif tipis di antara Max. Tapi cat hitam sudah berarti sangat kuat. Mesia terbuka, dan Ye Lingtong melompat ke dalam tubuh, dan sudah masuk ke dalam Mesia. Saat pintu kabin ditutup, Lan Xuanyu jelas melihat semangat juang yang membakar jauh di mata Ye Lingtong. Pada saat berikutnya, Mesia tingkat hitam sudah naik ke udara, bergegas ke langit seperti panah. Seekor burung besar dengan lebar sayap lebih dari 6 meter melihatnya pertama kali dan bergegas menuju mecanya. Sayap burung itu jelas bersinar dengan kilau logam. Tapi Mesia tingkat hitam Ye Lingtong tidak bermaksud menghindar,
jadi dia bergegas dengan berani. Ada lapisan cahaya putih yang kuat di permukaan Mesya, dan ada suara keras. Tubuh burung raksasa dampaknya hancur, dan Mesya tingkat hitam Yelingtong bergoyang lurus ke atas, menghadapi rintangan makhluk terbang, dan ragu-ragu untuk membunuh masa lalu tanpa ragu-ragu. Petugas lain juga menunjukkan kemampuan mereka, mengenakan jas dan lepas landas. Mereka jelas adalah master jiwa, tetapi di pasukan, ketergantungan pada Mesya jelas lebih kuat. Satu Me berangkat ke langit, sambil terbang melawan makhluk terbang, dan terbang ke arah kota langit berbintang. Lan Xuanyu 7 orang tidak bergerak di tempat, karena Lan Xuanyu tidak bergerak, yang lain sedang menunggu. Mereka hanya melihat ke atas sebentar dan menemukan bahwa makhluk-makhluk terbang itu seharusnya bukan makhluk jiwa, karena mereka tidak melihat keterampilan jiwa yang kuat. Secara relatif, ini lebih mirip sekelompok pasukan tempur yang jauh lebih kuat daripada burung terbang biasa, tetapi mereka makhluk terbang dalam pertempuran hanya dengan kualitas fisik. Jumlahnya lebih besar, tetapi efektivitas pertarungan individu tidak terlalu kuat, paling tidak itu setara dengan tingkat binatang jiwa berusia seabad. He Qingyi juga menonton di bawah ini. Dia menemukan bahwa 7 orang Lan Xuanyu tidak bertindak, dan dia tidak mendesak. Siapa yang membuat peringkat Lan Xuanyu lebih tinggi darinya? Meskipun pangkat tidak dapat ditampilkan di sini, umumnya jenderal itu adalah jenderal. Ayo naik, pejuang Tianyi. Hasil yang bagus masih diperlukan, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Lampu menyala di depan 7 orang, dan 7 Max ungu muncul di depan mereka. Melihat Mesya ungu yang dilepaskan oleh mereka, He Qingyi sedikit mengernyit. Apakah siswa-siswa berprestasi di Shrek College dan para siswa di halaman dalam sebenarnya hanya Mesya ungu? Dan tampaknya ukuran tubuh Mesya mereka lebih besar, lebih dari 6 meter. Berdasarkan evaluasi perang Meh modern, semakin kuat Meh, semakin banyak badan Meh akan dikendalikan untuk memastikan fleksibilitas. Di langit, Yelingtong, yang bergegas setengah jarak, secara alami melihat situasi berikut. 7 Mesya ungu, dan itu terlihat seperti mekanisme ungu normal. Ini adalah level dari Shrek College. Tepat ketika dia bingung dalam benaknya, ke-7 Lan Xuanyu sudah memakai max mereka, dan 7 angka naik ke langit. Selama pendakian Mesya ungu itu sudah mulai berubah. Mesya Skywing, cacat. Hampir seketika, ke-7 Mesya Tianyi sudah menjadi petarung Tianyi, dan api ekor keluar di belakang mereka, menerobos penghalang suara dalam sekejap, dan meledak menjadi raungan yang dalam. 7 jet tempur Tianyi lurus ke atas, diatur dalam formasi segitiga yang rapi, dan segera bergegas ke langit. Makhluk terbang secara alami menemukan mereka dan ingin terjerat, tetapi masalahnya adalah bahwa kecepatan terbang makhluk terbang ini terlalu lambat untuk pejuang Tianyi, dan tidak ada cara untuk menangkap mereka. Sebagai sayap pertama, Lan Xuanyu dengan mudah mengendalikan petarung, tetapi hanya membuat beberapa penghindaran kecil, dan ia bergegas keluar dari lingkaran makhluk terbang yang melingkari. Dengan keunggulan mutlak kecepatan, ia pergi di antara celah-celah makhluk terbang, mudah melesat ke langit. Ketika dia berada di bidang astral yang kacau, dia berani menggunakan pesawat tempur untuk menantang kapal perang, belum lagi penilaian pediatrik di depannya. Tidak ada keinginan untuk bertarung sama sekali. Hampir hanya beberapa napas, 7 pejuang Skywing telah melampaui semua yang sebelumnya dan keluar dari perisai Star City. Pesawat tempur berubah bentuk lagi, dan Lan Xuanyu menyentuhnya di luar perisai. Dia menemukan bahwa kekuatan perisai itu tidak lemah, tetapi tampaknya tidak terlalu kuat. Ia seharusnya hanya bertahan melawan makhluk terbang yang setara dengan binatang jiwa berusia seabad. Tampaknya melewati perisai juga merupakan penilaian, tetapi ini tidak akan mengecewakannya. Cahaya biru gelap melintas di tangannya, dan Celestial Cliff Abyss melambai. Tiba-tiba, perisai itu tidak bisa membawa artefak super kuat yang mengabaikan pertahanan, dan dia dibelah secara langsung. Yang terakhir masuk, dan tepat setelah dia masuk, perisai itu menghilang tanpa suara. Apa yang terjadi? Lan Xuanyu agak linglung, tapi Starry Sky City ada di depan mereka, dan mereka terbang langsung ke kota langit. Bahkan, tidak ada yang disebut sebagai perisai terobosan dalam penilaian. Ini bukan apa yang bisa ditembus divisi mekanisme normal. Hanya saja Lan Xuanyu terbang begitu cepat sehingga perisai tidak punya waktu untuk menutup. He Qingyi tampak agak linglung dari bawah, dan Yelingtong, yang bergegas ke depan, juga linglung, sehingga beberapa orang disambar makhluk terbang yang menyimpang dari posisi semula. Meh berubah menjadi pejuang teknologi hitam. Pada saat ini, ke-7 Lan Xuanyu sudah mendarat di Star City.
Mereka tidak tahu persis di mana mereka seharusnya. Mereka hanya jatuh di permukaan Star City dan menyimpan baju besi Tianyi mereka. 30 menit. Mereka tidak berguna dalam 30 detik. Penilaian ini pada awalnya tidak sulit, karena Lan Xuanyu mereka bahkan lebih sederhana. 6 menit kemudian, murid Ye Ling meledak. Semakin dekat ke Star City, semakin besar kepadatan makhluk terbang. Dia bisa tiba dalam 6 menit, yang sudah sangat baik. Dia adalah siswa peringkat pertama di antara petugas tingkat sekolahnya. Tetapi dibandingkan dengan Lan Xuanyu yang bergegas dalam 10 detik, itu masih agak jauh lebih buruk. Ketika mereka mendarat tidak jauh dari Lan Xuanyu, Ye Lingtong menarik kembali Meh dan melihat Lan Xuanyu lagi. Ada beberapa perubahan. Antusiasmenya yang kuat membara. Mesia spesial, bisakah itu ditransformasikan menjadi mekanisme pejuang? Jika Anda memiliki mekanisme seperti itu, bukan. Dia menghibur dirinya di dalam hatinya. 7 orang Lan Xuanyu tidak memperhatikan mereka. Di bawah kepemimpinan Lan Xuanyu, ketujuh orang itu semua melihat konten tentang peraturan militer dan disiplin militer yang telah disahkan dalam komunikator pemandu jiwa. Belajar, ketika petugas tingkat sekolah terakhir naik ke Star City, butuh 25 menit. Semua orang menyelesaikan tugas penilaian. Bab 979, mereka tidak harus pergi. He Qingyi juga datang, semua bersama-sama. Penilaian barusan hanya pembuka untuk Anda, dan waktu berikutnya adalah untuk menunjukkan kemampuan Star Warrior Anda. Pintu masuk 700 meter di sebelah kiri, memasuki bandara internal, siap lepas landas menerbangkan pejuang untuk melakukan misi. Petik 2. Pejuang terbang untuk melakukan misi. Seven Lan Xuanyu melihat ke atas saat ini. Dibandingkan dengan penilaian sebelumnya, ingatan peraturan militer dan disiplin militer lebih merepotkan bagi mereka. Ada banyak peraturan militer dan disiplin militer yang benar-benar membutuhkan waktu untuk dihafal. Lan Xuanyu melangkah beberapa langkah dan memberi hormat militer. Laporkan, ini adalah peraturan militer yang baru dia pelajari. Ketika berbicara dengan kepala desa, dia harus melapor terlebih dahulu. He Qingyi membeku sejenak, dan dengan cepat mengembalikan hadiah itu, tolong bicara. Untuk Lan Xuanyu, dia menggunakan kata tambahan. Bisakah kita menggunakan pejuang kita sendiri? Tanya Lan Xuanyu. He Qingyi berkata, diizinkan. Dia juga ingin melihat keuntungan apa yang bisa dimiliki pejuang Tianyi Lan Xuanyu dibandingkan dengan pejuang biasa. Mekanisme mampu deformasi ini benar-benar terlalu maju. Anda tahu, tentara yang dilengkapi oleh armada luar angkasa termasuk pejuang dan Mesia, tetapi pembagian kerja antara keduanya berbeda. Yang satu pandai dalam hal kecepatan dan yang lain pandai dalam perang posisi. Jika keduanya dapat disatukan, maka terlalu nyaman untuk beroperasi di ruang atau tanah. Tidak ada keraguan bahwa Mesia Tianyi pasti akan memiliki keuntungan besar bagi tentara. Dia baru saja mengirim video ke Jenderal Shen Junji, jika pasukan masa depan dapat dikerahkan, mereka harus memimpin. Jadi, sekarang dia tidak punya banyak waktu untuk melihat kemampuan seperti apa yang bisa ditunjukkan oleh teknik Tianyi. Untungnya, itu akan direkam dan kami akan berusaha untuk lebih di masa depan. Melihat Mesia Tianyi, He Qingyi merasa untuk pertama kalinya bahwa membawa Su Xuanyu adalah hal yang baik. Setidaknya membawa teknologi terbaru. Saya hanya tidak tahu apakah ini milik teknologi Tangmen atau Shrek Cholege. He Qingyi berkata, saya akan mengirim misi tempur berikutnya ke komunikator pemandu jiwa Anda. Anda dapat mengkonfirmasi target misi melalui komunikator dan menjalankan misi. Mulai sekarang, ya, meskipun pangkat militer lebih tinggi dari pihak lain, tetapi sekarang orang-orang adalah instruktur pelatihan. Lan Xuanyu segera merespons sesuai dengan peraturan militer yang baru dipelajari. Di komunikator, tujuan misi segera datang. Penilaian selanjutnya disebut konfrontasi pejuang. Apa yang akan mereka hadapi adalah kelompok pejuang musuh yang tidak dikenal, total 60 pesawat musuh. Lebih dari 2 kali lipat milik mereka. Salah satu penilaian adalah untuk bertahan dari pertempuran udara berikut, dan untuk menghancurkan pesawat musuh sebanyak mungkin. Menurut kinerja aktual, untuk menentukan skor. Setelah meninjau konten penilaian, Lan Xuanyu hanya bisa melirik petugas tingkat sekolah yang masih berlari ke bandara. Qian Lei tidak bisa membantu mengatakan, saya pikir mereka tidak harus pergi. Kunci rendah. Lan mungkin menyentuhnya. Sebelum He Qingyi mengerti apa yang mereka maksudkan, 7 orang sudah naik kembali ke Mesia Tianyi dan berangkat, dan 7 pesawat tempur Tianyi memotong langit dan langsung menuju ke langit. Ye Lingtong bergegas ke hanggar.
Dia adalah yang tercepat dan segera memilih pejuang baru untuk naik. Semua siswa di Departemen Komando Star Wars harus belajar menerbangkan pejuang. Ini adalah dasar untuk memasuki armada luar angkasa. Ini juga merupakan kursus dasar untuk mengarahkan Star Wars. Nyalakan tombol pada petarung, cukup di bak pejuang standar militer ini, dan konfirmasikan misinya. Pejuang itu perlahan-lahan meluncur keluar di bawah kendalinya dan memasuki orbit ketapel. 3, 2, 1, hitung mundur. Dengan rengekan, jet tempur itu terlontar, dan api ekor serta ekornya menyembur ke dalam kekosongan. Jika aku punya pejuang barusan, aku akan bisa bergegas ke Star City dengan begitu cepat, itu pasti mungkin. Mereka mengandalkan keuntungan yang bisa diubah oleh Mesya. Dalam hal mengemudi pejuang, Ye Lingtong juga penuh percaya diri. Dia juga bekerja keras dalam hal ini. Pesawat tempur itu berlari ke udara, menyesuaikan orientasinya, dan memulai mode mengemudi manual. Pilot pesawat tempur yang sangat baik digerakkan secara manual, karena mengemudi secara manual dapat membuat batas pesawat tempur menjadi lebih besar dan membuat berbagai tindakan ekstrim untuk bertarung. Tetapi pada saat ini, dia melihat 7 pejuang berhadapan, terbang ke arahnya. Musuh datang. Murid Ye Lingpu berkontraksi, seluruh tubuhnya kencang, jiwanya sendiri mengalir, dan seluruh orang memasuki kondisi terbaik. Dengan kedua tangan bergerak cepat, petarung siap bertarung kapan saja. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa para pejuang di kejauhan tampak akrab. Pihak lain jelas tidak bermaksud untuk melawannya. Pejuang itu sedikit menyesuaikan arah dan terbang ke samping. Dididi, pemberitahuan darurat, perubahan penilaian, semua pejuang, kembali ke hanggar. Ulangi satu sisi, pemberitahuan darurat. Memegang mikrofon di tangannya dan mengeluarkan pemberitahuan darurat di samping, suasana hati He Qingyi menjadi lebih beragam. Baru saja, dia mengerti apa yang dimaksud Qian Lei, ya, tidak ada petugas tingkat sekolah lain yang harus pergi. Sudah dipecahkan, 60 pesawat musuh, beberapa menit. Sementara petugas tingkat sekolah lainnya masih menaiki pesawat tempur, pertempuran telah berakhir. Ketujuh pejuang Tianyi termasuk di antara formasi musuh, proses pertempuran yang sebenarnya hanya 2 menit 47 detik. Pertempuran berakhir, He Qingyi bahkan melihat ledakan api, dan tidak bisa melihat seluruh proses pertempuran melalui sistem pemantauan. 7 pejuang Tianyi masih utuh dan telah kembali. Pada saat ini, pejuang lain baru saja diluncurkan. Belum lagi 7 orang, bahkan jika Lan Xuanyu sendirian, 60 pejuang benar-benar tidak cukup baginya untuk bertarung. Dia adalah Super Dewa 58, pilot tempur kelas dewa terbaik dari seluruh federasi. Dalam hal ini, apa yang lebih kuat darinya adalah sebagian besar keberadaan gelar Douro. Mengemudi Lan Xuanyu belum menambahkan keterampilan jiwanya sendiri. He Qingyi sekarang mulai mengerti sedikit, mengapa kedatangan armada komen di Tirti Tri Tianyi akan sangat memperhatikan. Tampaknya benar-benar berbeda. Apakah pendidikan Shrek Academy di piloting tempur begitu kuat? Apakah mereka tidak fokus pada pengajaran Soul Masters? Dia sekarang mulai merasa bahwa keputusan yang dibuat oleh Long San salah, dan tampaknya tidak tepat untuk melatih mereka dengan sekelompok petugas tingkat sekolah. Jika kesenjangannya sangat besar, bukankah kita harus menekan petugas tingkat sekolah lainnya? Atau apakah itu membuat mental orang runtuh? Karena itu, dia tidak menjelaskan bahwa 60 pesawat tempur telah hancur selama pemberitahuan darurat. Semua pejuang telah kembali ke hanggar, dan Lan Xuanyu mereka juga kembali ke sini. Melihat rekan yang tidak bisa dijelaskan itu, Lan Xuanyu tidak mengatakan apa-apa. Ini tidak layak ditampilkan, terlalu lemah, masih lebih sulit untuk mempelajari peraturan militer dan berita acara militer. He Qingyi tidak datang langsung, tetapi memutar nomor komunikasi Shen Junji dan melaporkan situasinya ke Shen Junji. Setelah mendengarkannya, Shen Junji juga terkejut. Biarkan mereka berdiri dulu, dan aku akan datang ke sini. 10 menit kemudian, Shen Junji bergegas ke Star City. Ketika petugas tingkat sekolah melihat sang jenderal, mereka berdiri tegak satu persatu dengan segera, tidak berani untuk bersantai. Shen Junji melirik Lan Xuanyu 7, dan setelah sedikit ragu, dia berkata, tim Lan Xuanyu akan keluar dan mengikuti saya. 7 dari Lan Xuanyu keluar dan mengikuti Shen Junji. Begitu mereka pergi, petugas tingkat sekolah lainnya jelas lega. Wow, para pendatang baru ini sangat kuat. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Perilaku mereka sebelumnya tidak tahu apakah mereka dihargai oleh Shen Bacher,
atau jika mereka membuat marah Sen Butler, jangan berdoa yang terakhir, kalau tidak mereka itu menyedihkan. Petik 2. Sen Junji adalah wakil Kapten Long San dan Direktur Departemen Perang. Jangan memandangnya sebagai orang yang sangat tua, tetapi gayanya tangguh dan berdarah. Juga karena ini, menyinggung Departemen Militer Senior. Kalau tidak, dia seharusnya tidak menjadi jenderal besar. Sen Junji membawa ketujuh Lan Xuanyu ke ruangan yang terpisah, pintu ditutup, dan dia memberi isyarat untuk membiarkan ketujuh Lan Xuanyu duduk. Bab 980 tetap di Long San. Mayor Jenderal Lan Xuanyu, saya telah mendengar sedikit tentang situasi Anda, tetapi sekarang tampaknya saya tidak cukup tahu tentang hal itu. Saya akan mengulas ini. Pelatihan ini seharusnya tidak terlalu penting bagi Anda. Tetapi peraturan militer dasar hukum militer masih harus dipelajari. Saya akan segera mengatur agar Anda memasuki stasiun dan mengalokasikan akomodasi. Karena kekhasan Anda akan dialokasikan bersama. Saya ingin bertanya, tingkat tugas tempur langit apa yang dapat Anda selesaikan? Petik 2. Misi 5 tingkat seharusnya tidak ada masalah, kata Lan Xuanyu. Penampilan Sen Junji sedikit berubah, dan misi Skyfighter tingkat kelima sudah di tingkat yang sangat tinggi. Dia tahu bahwa dia masih meremehkan kekuatan anak-anak muda ini. Bahkan jika Anda lulus dari Shrek College, tetapi hanya lulus dari luar kampus, biasanya tidak mungkin untuk melakukan misi Skyfighter tingkat kelima. Oke, aku mengerti. Nanti, aku akan membiarkanmu mengirimmu ke tempat tinggal kami di Long San untuk mengatur check-in. Harap tunggu pemberitahuannya. Oke, meskipun pelatihan baru saja dimulai, Sen Junji tahu bahwa pelatihan di pasukan tidak masuk akal bagi Lan Xuanyu. Sebaliknya, itu akan memengaruhi petugas tingkat sekolah lainnya. Lebih baik membuat pengaturan lain. Sen Junji pergi dengan tergesa-gesa, dan Lan Xuanyu mereka juga kembali ke jajaran petugas tingkat sekolah. Ye Lingtong datang ke Lan Xuanyu dan bertanya dengan ragu, apa yang sedang dicari Menteri Sen. Lan Xuanyu berkata, kami dapat mengatur sebaliknya bahwa kami tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pelatihan. Begitukah? Pengaturan apa? Ye Lingtong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Lan Xuanyu belum berbicara, dan Qian Lei di sebelahnya berkata, ini sepertinya bukan yang harus Anda tanyakan. Peraturan militer bukan peraturan. Apakah ada pertanyaan tentang tugas orang lain di militer yang tidak dapat Anda minta tanpa izin? Ini adalah rahasia militer. Qian Lei secara alami mengenali Ye Lingtong saat ini, tapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang gadis ini. Ye Lingtong terlalu egois dan terlalu kuat. Lan mungkin meremas tangannya dengan lembut, dan Qian Lei menatapnya dengan curiga. Yang dia dapatkan adalah ekspresi puas diri, yang segera mengangkat semangatnya. Lan Xuanyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tersenyum dan dengan sopan mengangguk pada Ye Lingtong. Pada saat ini, He Qingyi telah datang dan memberi isyarat kepada Lan Xuanyu 7 orang mengikuti. Mereka harus pergi. Ye Lingtong memperhatikan mereka pergi, entah bagaimana, tapi dia merasakan frustrasi. Mantan teman sekelas sudah berpisah, dan bahkan anak-anak yang sangat baik di Tianluo Academy telah ditinggalkan olehnya. Dia sudah memiliki rencana kultivasi yang dekat dengan Liu Huan. Di usianya, ini sudah merupakan hasil yang luar biasa. Guru-guru di kampus semua mengatakan bahwa di masa depan dia mungkin memasuki kuil perang. Tetapi tahun-tahun kerja keras ini, bagi Ye Lingtong, juga menghabiskan seluruh waktu luangnya. Tiba-tiba saya melihat Lan Xuanyu, dan dia tampak begitu baik, dan saya tersentuh oleh hatinya. Bagi Lan Xuanyu, bertemu Ye Lingtong hanyalah sebuah episode kecil. Setelah meninggalkan kabin simulasi, pesawat ulang-alik sudah menunggu di luar. Pertama-tama biarkan mereka kembali untuk berkemas, dan kemudian membawanya ke ruang tamu dari kapal perang Tiga Naga. Meskipun area hidup fregat kelas Raja Naga tidak dapat dibandingkan dengan kapal induk, ia juga memiliki area yang luas, yang terletak di tengah-tengah kapal perang. Lan Xuanyu mereka diatur di daerah perumahan perwira tinggi, sepotong rumah logam yang terhubung. Kamar-kamar orang lain semuanya sekitar 100 meter persegi, dan ada ruang tamu khusus, kamar tidur, dan toilet. Makanan tentara disediakan secara seragam. Jika Anda ingin memperbaiki makanan, Anda harus pergi ke ruang tamu untuk membelinya sendiri, jadi tidak ada dapur di kediaman. Kamar Lan Xuanyu seluas 200 meter persegi, dan fasilitasnya lebih lengkap. Ini adalah kediaman tingkat yang sesuai dengan jenderal utama. Yang lain benar-benar terkena cahayanya. Jika tidak,
Petugas Letnan Kolonel tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di ruangan setingkat ini. 100 meter persegi, sesuai dengan pangkat kolonel dan kolonel. Tata ruangnya sederhana, tetapi juga sangat nyaman, terutama di kamar Lan Xuanyu. Kamar juga dihiasi dengan kain lembut tertentu. Dindingnya sangat lembut untuk disentuh, tanpa logam dingin. Karpet di tanah bukan merek mewah, tapi rapi dan bersih dan sangat nyaman untuk diinjak tanpa alas kaki. Selain itu, ada ruang rapat kecil di kamar Lan Xuanyu, yang dapat menampung 8 orang untuk membahas berbagai hal. Artinya, fasilitas lengkap seperti itu hanya dapat ditemukan di dalam kapal perang besar seperti frigat kelas Raja Naga. Lan Xuanyu setelah mereka menetap, seseorang membawa mereka di sekitar ruang tamu. Ruang tamu tidak kecil dan terbuka untuk semua orang. Baik perwira dan prajurit dapat pergi ke ruang tamu untuk bersantai tanpa adanya tugas mereka. Ada bar, kafe, ruang permainan, restoran, dan fasilitas lainnya. Tidak ada sekolah di fregat. Jika tentara di sini memiliki anak, anak-anak akan dikirim ke sekolah dengan status sebagai ibu untuk belajar. Kapal induk adalah yang paling aman dan memiliki ruang yang cukup. Ruang tamu di sini lebih untuk rekreasi dan hiburan. Lan Xuanyu bahkan melihat kamar sewaan untuk disewa. Prajurit biasa tinggal di asrama, dan di armada ruang angkasa, tidak dilarang bagi pria dan wanita untuk jatuh cinta. Lagi pula, kehidupan kosmik yang sepi akan menjadi gila jika tidak ada penyesuaian. Kamar per jam secara alami disiapkan untuk prajurit biasa, harganya murah, bisnisnya panas, dan sering perlu dipesan. Namun, petugas di atas level tertentu secara alami tidak memiliki masalah seperti itu, dan petugas memiliki kamar eksklusif mereka sendiri. Karena itu, jika Anda ingin mencari mitra dalam armada ruang angkasa, petugas akan jauh lebih mudah. Mampu memiliki ruang terpisah juga merupakan tujuan banyak prajurit. Armada ruang angkasa tidak memiliki sistem kelas, bukan berarti Anda bisa menjadi perwira senior setelah lulus dari sekolah yang bergengsi. Di sini, itu tergantung pada kekuatan, dan lebih pada kemampuan militer. Bahkan prajurit biasa dapat mengumpulkan pahala dan menjadi perwira jika mereka membuat pujian dalam pertempuran. Selama periode layanan armada luar angkasa, tentara adalah 10 tahun. Petugas berbeda menurut peringkat mereka. Dari semua pekerjaan di federasi, tentara di armada luar angkasa adalah pekerjaan dengan bayaran tertinggi. Jika seorang prajurit biasa telah bertugas selama 10 tahun, setelah kembali ke bintang eksekutif, penghasilannya cukup untuk menjalani kehidupan yang makmur. Karena itu, banyak pensiunan prajurit armada sangat populer di kalangan wanita. Federasi mencocokkan setiap prajurit yang sudah pensiun dengan seorang pahlawan. Tentu saja, mereka akan dipanggil untuk cadangan kapan saja sebelum mereka berusia 60 tahun. Perlakuan yang murah hati juga membuat lebih banyak orang berharap untuk menjadi prajurit ruang angkasa. Di armada luar angkasa, prajurit relatif berbahaya. Terutama prajurit mekanik yang berpartisipasi dalam operasi pendaratan. Mereka sering perlu melawan musuh di garis depan. Keamanan komandan kapal perang jauh lebih tinggi. Lagi pula, seluruh armada berperang, semakin besar kapal perang, semakin tinggi keamanannya. Apa yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa ruang tamu tidak memiliki gaya tentara yang dingin dan keras, tetapi sangat hangat dan nyaman. Dari warna hingga musik, perasaan hangat itu seperti kembali ke kota besar. Nyaman dan malas. Yang paling banyak adalah bar. Tetapi ada tanda-tanda peringatan di depan setiap bar. Peringatkan tentara bahwa mereka hanya dapat minum alkohol saat berlibur. Pada saat yang sama, jika ada masalah dalam minum, itu akan ditangani oleh hukum militer. Lan Xuanyu bertanya sebentar dan menyadari bahwa minum di bar adalah hobi umum hampir semua personel militer. Tapi anggur di sini hanya boleh diminum di sini dan tidak bisa diambil. Armada ruang angkasa sangat mementingkan pembangunan tempat tinggal, bahkan kapal-kapal penyerang tingkat bintang dan kapal pengintai bintang meteor tanpa tempat tinggal. Ia juga akan kembali ke kapal induk atau fregat dan kapal perangnya setelah periode waktu tertentu untuk melakukan misi. Zhang Qi memiliki gelar untuk memungkinkan armada membentuk lingkaran yang bajik dan mempertahankan kemampuan tempur yang kuat setiap saat. Lan Xuanyu mereka tidak punya tugas sekarang, hanya berkeliaran di ruang tamu. Ada tempat lain yang menarik di area tempat tinggal armada. Lan Xuanyu menemukan bahwa tidak peduli level personil militernya, ia akan melepas pangkatnya sebelum memasuki area tempat tinggal.